Oke, halo selamat siang Bapak Ibu sekalian dan selamat datang di webinar Talenta HR One on One pada sesi bulan April ini. Oke, senang sekali aku bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian, bisa berkumpul kembali di room Zoom meeting ini, di mana harapannya mungkin karena kita masih di bulan setelah Lebaran juga, jadi aku dan juga mewakili tim Talenta lainnya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga, untuk kedepannya nanti akan banyak hal baik lagi yang, menyertai kita semua. Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, nantinya di hari ini kita akan bersama-sama untuk mengulik nih ataupun juga mengupas lebih lanjut mengenai fitur-fitur terbaru dan unggulan di Mekari Talenta yang tentunya kami berharap bisa memperkuat operasional HR, di masing-masing perusahaan Bapak Ibu lagi, gitu. Jadi, silakan nanti kita bisa simak bersama begitu ya, apa saja fitur terbaru dan unggulan dan bagaimana cara kerjanya. Lalu nanti dari Bapak Ibu juga akan ada di sesi tanya jawab interaktif, di mana di sini kita bisa langsung diskusi nih dengan tim product, manajernya Mekari Talenta. Nah, sebelum kita mulai, di sini izinkan aku untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, aku Anissa dari tim Talenta yang hari ini akan memandu jalannya webinar. Nah, nantinya aku juga akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi dengan para pembicara kita nih dari tim produk nantinya. Nah, kalau misalkan aku lihat di sini sudah cukup banyak dan ramai juga Bapak Ibu sekalian. Senang sekali aku bisa saling lihat ya, bisa saling sapa juga di kolom chat. Jadi silakan ini ada dari Ibu Suci dari PT Rumah Mat Digital Persada. Tadi aku juga lihat ada yang dari daerah Lampung, ada dari Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi aku ucapkan sekali lagi selamat datang di webinar Talenta hari ini. Dan semoga kita bisa untuk berdiskusi lebih lanjut lagi ya mengenai fitur-fitur di Talenta. Untuk Bapak Ibu yang lainnya silakan masih sangat boleh untuk saling berkenalan di kolom chat, jadi boleh sampaikan namanya, lalu juga nama company beserta domisilinya ya. Jadi kita bisa tahu juga nih Bapak Ibu sekalian dari company apa saja. Oke, boleh di next? Nah, sebelum kita mulai, sembari menunggu teman-teman yang lain juga untuk bergabung, di sini aku akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai agenda webinar kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kalau seandainya suaraku terdengar tidak jelas atau mungkin nantinya putus-putus, mohon berkabar di kolom chat ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti aku bisa segera untuk perbaiki. Oke nih, ada dari Bali juga. Jadi selamat datang ya, sekali lagi aku ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti setelah sesi welcoming ini, aku akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai peraturan selama webinar. Apa saja peraturannya, seperti apa nanti untuk tata cara tanya jawab, dan lain sebagainya akan aku sampaikan di sesi awal webinar ini. Lalu berikutnya, setelah kita aware ya dengan peraturan webinarnya, kita akan langsung masuk ke sesi yang paling penting, yaitu mengenai Talenta Product Updates di tahun 2024 ini. Khususnya dari kuartal 1 kemarin ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa saja sih sebetulnya pembaruan-pembaruan di Talenta dan bagaimana cara kerjanya. Nah, lalu nanti berikutnya akan ada sesi tanya jawab interaktif seperti yang aku sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian sangat boleh untuk sampaikan pertanyaannya ke produk tim kita. Jadi nanti kita bisa untuk diskusi ya mengenai pembaruan-pembaruan yang akan dijelaskan di sesi presentasi nanti. Nah, di penghujung acara nanti akan ada sesi feedback session dan juga closing dan juga ada sesi giveaway juga nih Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon ditunggu saja untuk sesi giveaway-nya ya. Boleh di next? Oke, nah, tadi aku sempat memberitahukan bahwa di sesi webinar ini nanti setelah sesi pemaparan materi tentang produk update dari Bapak Ibu itu sangat bisa untuk menyampaikan pertanyaan. Caranya seperti apa? Kalau misalkan Bapak Ibu lihat di bagian layar ya saat ini, itu ada menu Q&A yang ada di bagian bawah Zoom, Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan kalau seandainya nanti dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait dengan fitur atau, ya, tentang fitur talenta yang dijelaskan oleh tim produk kami, nanti silakan disampaikan di menu Q&A tersebut. Aku mohon untuk tidak menyampaikan pertanyaan webinar di kolom chat ya, karena nanti khawatir akan tertimpa dengan komentar yang lain. Jadi khusus untuk pertanyaan webinar silakan sampaikan di tab Q&A. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah,
Bapak Ibu yang lain juga bisa nih untuk melihat pertanyaan yang sudah masuk. Jadi kalau seandainya nanti dilihat, oh ternyata ada pertanyaan serupa nih dan menarik untuk dibahas secara live, itu boleh di-upvote atau di-like juga pertanyaannya. Jadi nanti dari tim talenta bisa tahu nih mana saja pertanyaan yang paling banyak di-upvote, jadi nanti akan didahulukan untuk dijawab lebih dahulu. Boleh di-next? Nah, di sini siapa yang sudah tergabung di grup komunitas talenta? Mungkin boleh saling berkabar juga di kolom chat kalau misalkan sudah ada yang tergabung di grup komunitas talenta di Telegram ya. Jadi selain berusaha untuk memberikan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, kami dari Mekari Talenta juga sudah membangun grup komunitas yaitu HR One on One Community. Dan ini ada beberapa contoh percakapan yang sudah terjadi gitu ya. Jadi kita saling belajar juga dengan para praktisi HR lainnya, dari teman-teman HR lain dari berbagai industri di, Indonesia. Jadi silakan boleh disampaikan ketertarikannya di feedback form, yaitu di link bit.ly/thr101-fb-april. Jadi nanti bagi yang tertarik, silakan disampaikan dahulu, nanti dari tim talenta akan segera menghubungi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk, bergabung dengan menyertakan linknya. Nah, di sini sudah ada beberapa yang gabung di grup talenta, jadi mungkin boleh sharing juga ya, kira-kira di grup itu teman-teman ngapain aja sih selama ini dan apa yang di-share gitu ya biasanya. Silakan boleh juga bagi yang belum bergabung, boleh kami sangat menunggu Bapak Ibu sekalian. Boleh di-next? Nah, ini Ibu Sarah tertarik untuk join, silakan Ibu Sarah, untuk grupnya sangat terbuka untuk teman-teman HR pengguna talenta, jadi boleh diisikan langsung, feedback formnya nanti akan di-invite lebih lanjut oleh tim talenta. Nah, selain grup di Telegram, untuk informasi, jadi saat ini kami sudah ada lebih dari 4.300 teman-teman HR yang sudah tergabung di komunitas di Telegram. Nah, selain grup di Telegram, kita juga membangun Mekari Community, website Mekari Community, di mana kami berharap dengan adanya website ini pun bisa untuk menjadi ladang ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk sharing dengan teman-teman HR lainnya dan juga untuk mendapatkan informasi terkait dengan HR. Nah, untuk website Mekari Community ini sangat bisa diakses oleh publik. Jadi silakan sekarang kalau misalkan Bapak Ibu dengan gadget lain boleh diakses juga websitenya. Jadi silakan bisa ke community.mekari.com. Nanti di sana akan ada banyak menu-menu yang bisa Bapak Ibu explore lagi. Dan untuk di Mekari website ini kami juga mengadakan top kontributor di mana maksudnya adalah dari Bapak Ibu sekalian selaku praktisi HR itu sangat bisa untuk sharing topik apapun tentang HR. Semisalkan beberapa waktu lalu ada perubahan pajak tarif efektif rata-rata ya, TER. Nah, kalau misalkan dari Bapak Ibu ada insight ataupun juga ada informasi yang ingin dibagikan, sangat boleh untuk dibuatkan thread-nya di website ini. Jadi nanti bagi yang sudah ada upload atau postingan, itu akan mendapatkan poin dan poin ini nantinya bisa ditukarkan nih dengan beberapa reward dari Mekari, seperti merchandise Mekari dan juga e-wallet dan juga beberapa hadiah lainnya. Jadi, kami berharap bisa untuk saling sharing informasi dan juga untuk tempat, seru-seruan ya untuk teman-teman HR lainnya. Boleh di-next? Nah, seperti aku informasikan, jadi di akhir sesi nanti kita akan ada sesi giveaway juga, di mana di sini nanti Bapak Ibu bisa nih mendapatkan kesempatan untuk memenangkan saldo GoPay senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi silakan jika tertarik boleh disampaikan nama lengkapnya di feedback form. Jadi nanti untuk nama-nama hanya kepada nama-nama yang sudah terdaftar di feedback form yang akan kita undi namanya di penghujung acara. Boleh di next? Nah, dan kita juga akan membagikan e-sertifikat sebagai penghargaan dan tanda terima kasih juga karena Bapak Ibu sudah hadir di webinar hari ini, dan juga materi PowerPoint. Nah, jadi silakan kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat dan materi PowerPoint hari ini, boleh disampaikan di link feedback form juga, yaitu di link bit.ly/thr101-fb-april. Nah, nanti dari rekan talenta lainnya akan bantu share linknya di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa lebih mudah lagi untuk klik linknya. Boleh di next?
Oke, nah karena sudah semakin ramai, jadi tadi kita sembari menunggu teman-teman lain untuk bergabung. Nah, di sini sudah ada lebih dari 200 teman-teman HR yang bergabung di room webinarnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, tibalah saatnya kita untuk masuk ke sesi mengenai produk update Talenta di tahun 2024. Apa saja pembaruan di Talenta? Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, ada beberapa pembaruan seperti touchless portal, di mana ini adalah solusi alternatif ya, pengganti fingerprint untuk lebih otomatis lagi, melakukan absensi dengan deteksi wajah yang lebih akurat. Lalu juga ada penyesuaian TER di Talenta, ada review calibration, di mana dari Bapak Ibu sekarang sudah bisa nih untuk konfigurasi pembobotan matriks sesuai penilaian kinerja karyawan yang sesuai dengan masing-masing, kebutuhan perusahaan. Lalu juga ada multi payroll disbursement, lalu ada employee at risk dashboard. Nah, nanti detailnya seperti apa dan apa sih sebetulnya yang bisa dimanfaatkan dari fitur-fitur ini akan dibantu jelaskan oleh tim product manajernya Mekari, yaitu Mas Irwanto dan juga Kak Yonatan. Nah, untuk Mas Irwanto dan juga Kak Yonatan, mungkin aku persilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Kita kenalan dulu dengan teman-teman sekalian, silakan. Halo Kak Yonatan. Halo, halo. Oke, Selamat siang. siang Kak, gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Baik ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sudah ramai juga nih Kak Yonatan yang bergabung di webinarnya. Jadi mungkin daripada Bapak Ibu penasaran, mungkin bisa kita mulai ya Kak untuk sesi product updates-nya. Silakan Kak Yonatan boleh dimulai ya. Oke, thank you, Nisa. Oke, ya, selamat siang teman-teman dari HR yang udah luangin waktu di siang hari ini. Thank you. Jadi kami dari tim produk kita akan coba share beberapa list inisiatif yang sudah kami rilis yang baik itu dari kuartal 4 kemarin, kuartal 1, dan mungkin nanti kita akan share seperti apa sih adanya di dalam Talenta. Oke, mungkin boleh tolong next slide. Oke, jadi untuk item yang pertama kita punya feature namanya liveness checking. Jadi liveness checking ini basically ini nempel di salah satu fitur kita di time management. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup aware dengan fitur yang namanya live attendance ya. Jadi live attendance ini kan satu fitur di mana kita bisa perbolehkan karyawan mereka absen melalui handphone mereka masing-masing. Nah, saat ini mungkin sudah ada beberapa validasi yang dilakukan di proses live attendance kan, seperti lokasi, misalkan lokasinya itu harus di lokasi tertentu, itu sudah kami bisa lakukan di dalam Talenta. Lalu untuk face recognition itu untuk membandingkan apakah orang ini adalah orang yang sesuai ketika mereka melakukan absen, itu sudah bisa kami lakukan. Lalu kami juga meluncurkan satu fitur baru atau validasi tambahan yaitu adalah liveness checking. Jadi liveness checking ini sebetulnya serupa tapi tak sama dengan face recognition. Jadi untuk liveness checking sendiri itu basically adalah suatu teknologi AI yang kami coba manfaatkan di mana liveness checking ini bisa mendeteksi apakah orang yang melakukan absen ketika mereka melakukan selfie foto adalah orang yang benar-benar orang. Jadi kami menemukan beberapa kasus-kasus di mana karyawan mereka ada yang mencoba untuk titip absen. Contohnya mereka sudah pakai face record, namun mereka coba mengakali sistem seperti misalkan mereka menitipkan fotonya ke temannya, lalu temannya melakukan absen melalui foto dari HP yang satunya lagi. Nah, itu eh, dengan teknologi face recognition saja itu tidak bisa dicegah. Namun dengan liveness checking ini saat ini kami sudah mengimplementasikannya dalam Talenta dan itu bisa mengantisipasi. Nah, jadi sebetulnya jika ditanya apa sih jika ditanya misalnya bagus mana sih face recognition dengan liveness checking, itu sebetulnya nggak bisa di-compare karena face recognition dan liveness checking ini adalah dua teknologi yang berbeda dengan dua metode yang berbeda dan mereka ini saling melengkapi. Jadi dengan adanya validasi tambahan ini akan menambahkan security atau keamanan dari sisi perusahaan sehingga bisa mengurangi potensi fraud atau kecurangan dari para karyawannya. Seperti itu. Boleh tolong di next. Nah, jadi untuk face recognition itu kan sebenarnya dia akan menjawab permasalahan apakah ini adalah orang yang tepat. Jadi secara teknologi face recognition ini akan membandingkan antara kedua foto apakah ini mukanya match atau secara wajah apakah dia adalah orang yang tepat. Nah, tapi dia tidak bisa mendeteksi apakah dia adalah benar-benar orang yang saat itu sedang hadir atau present eh, di lokasi tersebut saat mereka melakukan live attendance seperti itu. Jadi memang face recognition dan liveness ini adalah dua hal yang kita bisa kombinasikan dalam Talenta seperti itu. Oke, itu untuk update yang pertama.
Yang kedua, kita punya talenta portal. Jadi tadi mungkin dari Anissa sempat mention kita ada touchless portal. Nah, namun sebelum kita ke touchless portal, kita sedikit refresh. Kalau di Talenta pun kita punya sebenarnya satu solusi di mana kita sebutnya Talenta Portal. Jadi untuk saat ini kita punya dua solusi untuk di Talenta Portal. Talenta Portal yang saat ini mungkin teman-teman mungkin sudah terima newsletternya ataupun ada beberapa informasi yang kami sajikan juga terkait produk update. Kami punya Talenta Portal. Jadi sedikit refreshment, Talenta Portal itu basically adalah salah satu solusi yang kami tawarkan ke Bapak Ibu yang memiliki perusahaan di mana hanya dengan tablet saja itu bisa menggantikan fingerprint. Jadi kami menyediakan solusi di mana tablet tersebut bisa diinstal oleh Talenta, lalu nanti Talenta tersebut kita akan berikan account khusus yang untuk masuk ke dalam portal mode atau kiosk mode yang kita sebut ini, dan nanti proses live attendance bisa dilakukan melalui satu device saja, dan semua karyawan bisa melakukannya melalui satu device ini saja. Jadi eh, beberapa klien kami yang sudah implement ini, mereka banyak menaruhnya seperti di front desk atau di pintu masuk, itu sama seperti penggunaan fingerprint pada umumnya. Namun ini kita menggunakan tablet saja. Nah, secara prosesnya sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh ya dengan live attendance yang kita punya, dan tidak perlu khawatir, kami sudah mengimplementasikan face recognition ini juga sehingga nggak bisa nih ada misalkan titip absen ataupun kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan di live attendance, bisa dilakukan di portal pun itu tidak bisa. Jadi kami sudah mencoba untuk menutupi segala fraud atau celah di mana karyawan bisa titip absen seperti itu. Nah, jadi ini sekilas untuk flow dari basic portal. Kami menyebutnya sekarang basic portal karena sekarang kita punya dua variasi dari portal supaya teman-teman di sini ada gambaran kalau basic portal itu basically secara flow nanti dalam tablet karyawan bisa mencari dulu namanya atau employee ID-nya. Lalu ketika sudah dipilih, nanti mereka step keduanya mereka akan memilih actionnya. Apakah mereka mau melakukan clock in atau mereka mau clock out, atau mereka mau melakukan start break istirahat ataupun selesai istirahat, mereka harus pilih dulu. Lalu di tahap ketiga mereka harus melakukan selfie. Jadi di selfie ini adalah validasi yang kami lakukan untuk mereka. eh, Istilahnya sistem akan memvalidasi apakah orang tersebut benar-benar orang yang dipilih dari awal. Jadi kalau misalkan tidak sesuai, itu akan ditolak oleh sistem dan tidak akan tersinkron ke dalam talenta. Tapi jika memang itu orang yang sesuai, maka akan bisa di-store ke dalam talenta. Kira-kira seperti itu untuk proses dari basic portal. Nah, berikutnya kami punya suatu inisiatif baru di mana kami mencoba untuk mencari solusi di mana eh, karena proses yang tadi basic portal itu mungkin terlalu panjang, di mana terjadi antrian ketika misalkan employee harus pilih-pilih dulu mencari namanya, lalu mereka harus selfie. Nah, kami mencoba mengeksplor gimana caranya kami bisa mempersingkat waktu tersebut, dan akhirnya muncullah suatu ide di mana Talenta akhirnya meluncurkan satu fitur baru yang disebut dengan Touchless Portal. Jadi kami eh, coba mengenalkan bagaimana tanpa ada sentuhan ke layar, jadi istilahnya karyawan tinggal mereka scan muka mereka di dalam suatu device, lalu mereka akan teridentifikasi mereka itu siapa, dan jika memang mereka sesuai dengan database yang ada, mereka bisa tercatat absensinya. Nah, lalu kelebihan yang kami tawarkan juga ini akan directly integration ke Talenta sendiri. Jadi kalau mungkin beberapa mesin fingerprint atau mesin face recognition yang lain itu memerlukan integrasi terpisah, mungkin harus ada tim IT yang melakukan konfigurasi sehingga bisa connect ke dalam Talenta, tapi dengan solusi Touchless Portal ini, device khusus yang saat ini sudah bermitra dengan Talenta, itu sudah kami set konfigurasi untuk integration-nya itu secara lebih mudah. Jadi HR pun tinggal mendaftarkan device-nya, dilakukan sinkronisasi, nanti setiap proses attendance dari karyawannya itu akan langsung tersinkronisasi. Seperti itu. Oke, boleh tolong di next. Jadi untuk gambarannya, prosesnya cukup singkat ya. Jadi employee cukup hadir ke kantor, lalu mereka akan berdiri di mesin, kami menyebutnya mesin facial recognition. Nanti mesin tersebut akan dengan cepat, itu sebenarnya kami sudah coba cek seperti under 1 detik sih untuk bisa mendeteksi wajahnya itu wajah siapa, lalu akan bisa langsung ke store di data mesin fingerprintnya. Dan karena untuk solusi tes voter ini kami sudah direct integration dengan Talenta, maka nanti dari sisi HR admin bisa langsung mengecek absensinya itu sudah tercatat juga di mesin sorry di dalam Talenta, sehingga
nanti ketika misalkan mau di-recap dari halaman attendance di Talenta itu sudah langsung ada datanya clock in jam sekian, clock out jam sekian, itu sudah bisa dilakukan saat ini dengan solusi Tatus Portal. Seperti itu. Oke. Untuk item berikutnya, kami juga merilis suatu solusi di mana multi company management. Jadi kami melihat klien-klien talenta itu sudah mulai banyak yang saat ini mungkin tergabung dalam holding company dan mereka mendaftarkan juga subsidiary-nya atau sister company-nya di dalam talenta sehingga banyak eh, timbul pertanyaan atau banyak timbul suggestion bagaimana talenta ini menghandle jika ada satu HR yang mungkin dia harus menghandle beberapa grup company-nya. Nah, untuk saat ini kami sedang melakukan pengembangan juga. Jadi memang pengembangan ini akan cukup panjang. Cuma di sisi talenta kami melihat ini suatu opportunity juga di mana karena semakin banyak klien yang memakai talenta, akhirnya kami memutuskan bagaimana nih step awalnya atau fondasi apa sih harus kita punya di talenta. Jadi untuk yang sudah kami usahakan saat ini sudah kami rilis adalah di mana sekarang kita bisa mendaftarkan eh, subsidiary atau istilahnya kita bisa menggroupingkan company-company yang under satu grup itu bisa didaftarkan di dalam Talenta sehingga kita sudah punya datanya, oh company A dan company B ini saling terkorelasi. Nah, sehingga ke depannya dengan fitur-fitur yang sedang kami kembangkan saat ini nanti akan banyak benefit-benefit yang bisa dirasakan. Nah, untuk tahap yang pertama ini memang kita baru mendaftarkan company-nya, lalu berikutnya kami juga akan bisa memberikan akses sehingga misalkan user A ini dia eligible untuk mengakses dua sister company lainnya sehingga di dalam Talenta pun sekarang sudah bisa di-set bahwa oh user A ini dia bisa mengakses PT X, PT Y, PT Z. Nah, itu sekarang visibility yang sudah kami berikan di dalam Talenta. Namun ke depannya seperti di quarter ini kami sedang mengembangkan approval untuk multi company sehingga nanti multi company itu bisa punya approval yang berbeda. Jadi misalkan dari company A itu nanti sebenarnya bisa mengatur juga untuk approval di company B. Lalu ke depannya juga kami akan mengembangkan gimana employee transfer, misalkan bagaimana nanti ada proses perpindahan karyawan dari misalkan dari pusatnya ke subsidiary company itu kami sedang coba untuk kerjakan nanti di next quarter dan juga beberapa hal-hal lain di dalam talenta seperti nanti proses-proses employee data, bagaimana kita bisa merging data-data employee dan mungkin nanti ke beberapa fitur-fitur lainnya kita akan bisa kembangkan lebih jauh untuk use case company holding atau multi company management ini. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya juga ada multiple payroll disbursement. Jadi mungkin sedikit highlight untuk teman-teman atau refreshment untuk fitur payroll disbursement ini sebetulnya ada di dalam Talenta. Jadi basically kalau misalkan teman-teman ada yang setelah melakukan payroll itu mesti melakukan proses disbursement itu di luar Talenta, itu kan mungkin melakukan dengan bank-bank yang di perusahaan bekerja sama. Namun di Talenta memang kami menyediakan fasilitas untuk fitur payroll disbursement di mana Bapak Ibu tidak perlu untuk connect dengan atau bekerja sama dengan bank lain, tapi cukup di dalam Talenta kami bisa membantu untuk proses disbursement-nya. Nah, untuk fitur yang baru kami coba untuk rilis adalah multiple payroll disbursement, di mana yang dari masalah-masalah yang kami tangkap ada di mana use case company itu memiliki peraturan atau kebijakan di mana misalkan secara gaji pokok ditransfer ke rekening yang A, lalu untuk allowance overtime misalnya akan ditransfer ke rekening B atau nanti misalkan untuk bonus akan ditransfer ke rekening C. Nah, untuk saat ini eh, kami sudah bisa melakukan settingnya di dalam Talenta sehingga mungkin jika setiap bulan ada keperluan untuk perbedaan dari masing-masing transfer ke multiple accounts itu sudah bisa disetting dalam Talenta sehingga ketika proses disbursement itu sudah langsung ke split dan di splitnya pun bisa based on apakah mau dari fixed amount ataupun mau dari percentage atau mau dipisahkan secara tadi payroll komponen yang seperti saya sampaikan di awal. Nah, jadi dengan dipisah-pisah tersebut proses manualnya bisa kita cut lalu nanti di payslip-nya pun bisa tertera secara detailnya ya. Ini sudah ke transfer sekian ke rekening A, sekian ke rekening B dan seterusnya. Jadi kita memberikan juga transparansi ke sisi karyawan di payslip-nya juga gitu. Oke, untuk next-nya ada juga TR atau tarif efektif rata-rata. Jadi untuk proses perhitungan pajak di Talenta, sejak Januari 2024 dari sisi pemerintah sudah memberikan atau mensahkan bahwa perhitungan pajaknya sudah menggunakan TR atau TR 2024.
Nah, dari sisi talenta, kami juga sudah coba untuk adjust dari sejak awal Januari 2024, sehingga proses payroll di Januari 2024 harusnya sudah mengikuti dengan perhitungan yang terbaru, sehingga sampai nanti akhir Desember 2024 ketika penutupan atau finalisasi perhitungan pajak harusnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu juga kami mendapatkan juga insight bahwa dari sisi pelaporan pajaknya pun kan ada beberapa yang sedikit dirubah oleh pemerintah ya di Ibu Pot, ada juga file-file baru yang dimunculkan. Itu juga dari sisi kami, talenta, kami coba terus untuk bekerja sama dengan tim pajak juga supaya kami tahu apa sih yang harus kami rubah. Dan sejak Q1 kemarin, kami sudah coba untuk adjust sehingga setiap pelaporan dari Bapak Ibu juga bisa mengikuti format yang terbaru. Lalu ketika diupload di Ibu Pot juga format dari kami juga sudah bisa mengikuti sesuai dengan apa yang Ibu Pot punya supaya menghilangkan manual prosesnya seperti itu. Dan mungkin di Q2 ketika mungkin nanti ada tambahan lagi dari pemerintah karena mungkin seperti yang sebelum-sebelumnya ya ketika ada peraturan pajak baru lalu masih proses transisi itu juga masih ada perubahan-perubahan tambahan dari sisi pemerintah dan kami juga berkomitmen untuk coba untuk catch up atau secepat-cepatnya bisa mengadjust dari sisi talenta sehingga proses pelaporan ataupun proses perhitungan itu bisa tetap sesuai di sisi talenta seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari sebagian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan dari Irwanto ya. Oke, thank you Yonatan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut webinar ini. Jadi saya akan menyampaikan beberapa update juga terkait dengan fitur-fitur yang boleh dibilang dari sisi non-core-nya ya. Jadi yang pertama kita mau coba lihat dari sisi Employee at Risk Dashboard. Nah, jadi Employee at Risk Dashboard ini apa sih? Jadi Employee at Risk Dashboard ini adalah sebuah matriks yang mungkin Bapak dan Ibu dapat gunakan untuk melihat berapa banyak sih karyawan-karyawan yang kemungkinan akan churn gitu ya, atau akan resign. Jadi dengan menggunakan fitur ini kita bisa melihat beberapa indikator. Jadi kita mendapatkan indikator ini dari data employee yang berinteraksi dengan talenta. Jadi misalnya dari attendance-nya, dari mungkin dia lemburnya, terus nanti dari salary increment-nya. Nah, itu nanti kita coba kalkulasikan menjadi sebuah risk score prediction. Kemudian dari risk score prediction itu kita bisa lihat juga berdasarkan historical data analisisnya juga. Jadi at the end nanti Bapak dan Ibu bisa ngelihat nih trend line-nya dari si employee ini atau dari suatu departemen ini membaik atau enggak gitu secara employee at risk score-nya ini. Dan yang terakhir kita bisa lihat beberapa risk dan protective factor. Jadi kalau risk factor itu adalah faktor yang membuat si employee itu kemungkinan akan churn. Tapi kalau protective factor itu adalah kemungkinan itu faktor yang membuat employee itu bisa tetap stay di dalam perusahaan. Jadi dari sini nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa ngelihat dari sisi regulasi atau mungkin dari sisi attendance atau dari sisi project-project yang masuk seperti apa sih ke suatu departemen kira-kira begitu. Boleh tolong dilanjut? Ya, nah, selanjutnya kita dapat beberapa insight terkait dengan timesheet dan attendance integration. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pernah tahu di Talenta kita punya fitur namanya timesheet, di mana di timesheet ini kita bisa melakukan tracking dari sebuah pekerjaan dari suatu employee gitu ya. Jadi misalnya ketika saya melakukan pekerjaan A, saya bisa mulai timesheet-nya tuh. Jadi kayak boleh diibaratkan seperti stopwatch lah ya. Kita klik start-nya, nanti waktunya itu akan melakukan counting gitu. Nah, nanti setelah pekerjaan itu selesai, kita bisa klik stop, sehingga count-nya itu bakal stop. Nah, nanti akan kelihatan nih waktu pengerjaan untuk melakukan pekerjaan A itu berapa berapa jam atau berapa menit gitu ya. Nanti dari situ mungkin nanti bisa jadi decision buat manajernya atau dari HR-nya untuk melihat nih, oh di sini employee rata-rata melakukan pekerjaan untuk pekerjaan A tuh selama sekian menit atau sekian jam gitu. Nah, dari beberapa masukan Bapak Ibu, kita dapat insight kenapa nggak dihubungkan aja nih antara data timesheet dengan attendance. Nah, dari improvement ini kita mau coba jelasin. Jadi dua data tersebut udah kita gabungin, di mana data timesheet itu yang tadi untuk menghitung berapa lama pekerjaan itu harus diselesaikan, kita juga sudah gabungkan dengan data attendance. Jadi nanti ketika
employee itu melakukan pekerjaan A, kita bisa tahu pekerjaan ini dilakukan di titik lokasi yang mana. Selanjutnya kita juga bisa tahu eh, pekerjaan ini dilakukan apa namanya di jam berapa gitu, di shift yang keberapa gitu. Nah, setelah itu kita juga melakukan improvement terhadap timesheet approval. Jadi kita mungkin dari beberapa perusahaan akan memerlukan ketika pekerjaan itu selesai, apakah benar selesai, dia harus dicek dulu oleh supervisornya dan kemudian di-approve. Nah, ini kita juga sudah hadirkan fiturnya di dalam timesheet approval gitu. Mungkin boleh tolong di next. Nah, selanjutnya ada review calibration. Jadi, mungkin di beberapa perusahaan, termasuk di Makari sendiri, kita biasanya ketika setelah melakukan performance appraisal, pasti ada fase kalibrasi gitu ya. Di mana fase kalibrasi ini biasa dilakukan oleh beberapa departemen, head, dan apa namanya, orang-orang yang memang ditunjuk untuk melakukan kalibrasi terhadap performance appraisal yang sudah masuk gitu. Nah, dalam fitur performance appraisal ini, kita juga sering diminta untuk melihat kira-kira pembobotannya itu seperti apa gitu. Jadi antara yang dari low sampai yang paling bagus itu, nanti kita akan melihat nih, apakah misalnya di beberapa perusahaan menggunakan skema normal distribution, nanti akan tercipta grafik. Nah, melalui fitur ini, kita coba membantu Bapak dan Ibu. Jadi setelah melakukan performance review selesai, nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan penentuan nih, kira-kira weighting untuk metrik yang bagus itu seperti apa. Misalnya dikatakan baik ketika skor performance review-nya dari 0, dari 7 sampai 10 gitu. Nah, setelah itu nanti kita bisa juga bikin distribution ratingnya. Jadi, oh saya mau yang jelek itu maksimal 10% misalnya. Atau mau yang paling bagus itu maksimal 20%, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu nanti kalau Bapak dan Ibu lihat di slide ini, akan ada semacam guidance gitu ya. Nanti titik-titik merah ini adalah guidance-nya di mana oh seharusnya untuk pembobotan normal distribution yang Bapak Ibu udah set seharusnya seperti ini. Seharusnya mengikuti titik-titik yang merah gitu. Nanti sehingga Bapak dan Ibu dan rekan-rekan orang yang melakukan kalibrasi ini dapat lebih mudah lagi nih untuk melakukan atau melihat nih oh nih udah sesuai dengan standar company kita atau belum. Kira-kira gitu. Boleh tolong dilanjut? Nah, mungkin yang ini memang fitur yang cukup udah lumayan lama, tapi mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum tahu ya. Jadi kalau di Talenta itu kita punya satu menu namanya menu rekrutmen. Di mana di menu rekrutmen ini kita memungkinkan Bapak dan Ibu untuk melakukan create job. Jadi mungkin Bapak dan Ibu ingin melakukan hiring, nah bisa menggunakan Talenta. Setelah itu Bapak dan Ibu melakukan creating job, terus menerima kandidat yang masuk gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa melakukan managing kandidat. Jadi, kandidat yang masuk, Bapak dan Ibu bisa terima, terus bisa diatur juga nih pipeline-nya. Boleh tolong di next? Nah, bisa sambil diatur juga pipeline-nya, misalnya Bapak dan Ibu butuh pipeline interview, setelah itu baru ada meeting dengan HR, atau dia mungkin interview dengan user gitu ya. Setelah itu mungkin ada medical check up, dan selanjutnya. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu bisa konfigurasi di situ. Dan selanjutnya, boleh tolong di next. Nah, selanjutnya, ini ada yang berkaitan dengan dashboard. Jadi, Bapak dan Ibu bisa lihat nih nanti, oh, apa namanya, interview saya udah sekian banyak dalam minggu ini, terus orang-orang yang sudah apply udah berapa banyak, itu nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di recruitment dashboard. Gitu. Nah, untuk sebagai informasi, jadi di dalam kuartal ini kita lagi develop rekrutmen modul yang baru. Nanti jadi Bapak dan Ibu mungkin kalau ingin menggunakan rekrutmen modul yang baru ini bisa coba rekrutmen modul yang kita yang sekarang. Setelah itu nanti kita bisa akan bantu migrasi untuk ke rekrutmen modul yang baru gitu. Jadi mungkin prosesnya nanti akan lebih simple dan lebih seamless ya karena kita akan coba bantu juga proses migrasi ke rekrutmen modul yang baru dan mestinya nanti data-data Bapak dan Ibu juga akan kita bantu keep juga gitu. Boleh tolong di next? Nah, jadi slide selanjutnya mungkin agak berbeda dengan slide ke belakang karena kalau ke belakang itu kita
berbicara di apa ya, scope talenta ya. Tapi kalau di slide selanjutnya ini dan ke depan ini berbicara di scope Mekari dan mungkin nanti bisa berhubungan dengan aplikasi Bapak dan Ibu. Jadi kita mau mengenalkan satu fitur baru atau produk baru ya, yang namanya Mekari Flow. Nah, si Mekari Flow ini gunanya adalah untuk menghubungkan antara sistem di Talenta, sistem di Mekari, misalnya Bapak dan Ibu berlangganan kontak, klik pajak, atau yang lainnya, itu nanti bisa saling terhubung. Atau bahkan dengan sistem internal Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu punya gitu ya. Jadi misalnya eh, mau menghubungkan internal sistem rekrutmen dengan sistem rekrutmennya, dengan aplikasi talentanya kita gitu. Itu sangat memungkinkan melalui Mekari Flow ini gitu. Boleh tolong di next? Nah, sebagai contoh nih, mungkin kalau saya cerita tadi kurang terlalu tergambar, tapi kalau di sini mudah-mudahan lebih menjelaskan ya. Jadi, misalnya di sini kita punya employee, dia melakukan submit annual leave nih melalui aplikasi Talenta ya. Setelah itu Bapak dan Ibu pingin nih ketika dia submit annual leave itu pingin dikirimkan juga notifikasinya, terus pingin juga di update juga di Google Kalendernya dan di Google Chat ya, atau dikirim juga ke WhatsApp gitu. Nah itu sangat memungkinkan. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ceritain aja bisnis prosesnya seperti apa. Nanti kita akan coba bantu konfigurasikan dan kita akan coba bantu integrasikan juga ke modul-modul terkait atau produk-produk terkaitnya gitu Pak atau Ibu gitu mungkin. Buat tolong di next. Nah, mengenalkan produk baru juga, ini adalah Mekari App Studio. Jadi kalau di Mekari App Studio ini kita bisa membantu Bapak dan Ibu untuk membangun sebuah sistem yang dari nol gitu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu butuh sistem yang mungkin di luar skopnya Talenta, yang mungkin Talenta belum bisa, tapi kita coba akan bantu juga untuk apa ya, untuk crack the problemnya gitu ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu butuh sistem untuk melakukan eh, penghitungan insentif untuk karyawan-karyawan atau sales-sales gitu ya. Mungkin di Mekari atau di Talenta sendiri kurang deep ya untuk melakukan kalkulasinya karena mungkin perhitungannya kan lebih terbatas. Nah, misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat aplikasi tersebut, kita bisa banget dan bahkan data-data Bapak dan Ibu bisa kita integrasikan juga ke dalam ekosistem Mekari gitu. Mungkin kita bisa lihat slide selanjutnya biar lebih kebayang. Nah, di sini mungkin saya ambil contoh namanya Mekari Front Desk ya. Ini berguna untuk dipakai di kantor kami. Jadi di kantor Mekari itu kita ada sistem di mana ketika kita mau datang ke kantor, kita harus booking dulu nih. Kita akan duduk di mana gitu. Karena kita kan di Mekari ini sifatnya open space, jadi tempat duduknya itu bisa sharing juga. Dan mungkin nggak semua departemen juga akan datang, jadi kita biasanya akan melakukan booking tempat duduk dulu gitu. Nah, di sini biasa employee Mekari H-1 atau H-14 hari gitu ya. Dia harus booking nih tempat duduknya. Oh, saya mau datang di tanggal misalnya kalau di gambar nih 18 Januari, terus kita booking tempat duduk di tempat duduk A gitu ya. Nanti ketika kita hari H datang, kita udah yakin tempat duduk itu adalah milik kita dan kita tinggal scan aja tempat duduknya menggunakan si aplikasi Mekari Front Desk ini dan nanti akan bisa masuk ke dalam sistem Mekari gitu. Jadi benar-benar sistem App Studio ini kita bikin sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Ini contohnya Mekari Front Desk ini buat booking tempat duduk, tapi misalkan Bapak dan Ibu butuh solusi lain, misalnya tadi seperti untuk melakukan penghitungan insentif, atau mungkin ada beberapa perusahaan yang misalnya untuk dapat kupon makan siang, itu juga bisa kita buatkan dengan sistem Mekari App Studio ini. Mungkin itu dari saya, boleh tolong di next. Oh iya, mengingatkan juga Bapak dan Ibu, jadi kita ada beberapa update yang lebih lengkap lagi. Kita akan kirimkan soft copy-nya nanti akan dibantu Kak Anissa setelah mengisi form ya. Mungkin setelah webinar ini gitu ya. Mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih kembali Mas Wanto dan juga Kak Yonatan tadi ya sudah bantu share untuk informasi mengenai fitur-fitur terbaru di Mekari Talenta.
Nah, jadi tadi sudah sempat dijelaskan juga ya Bapak Ibu ada beberapa fitur terbaru dan juga bagaimana cara kerjanya dan apa nih sebetulnya yang bisa dioptimalkan dari fitur-fitur tersebut untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu lagi nih sebagai HR. Nah, jadi silakan saat ini kalau misalkan Bapak Ibu lihat di bagian menu Q&A, itu sudah ada 13 pertanyaan yang masuk ya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga seharusnya bisa melihat pertanyaan yang sudah masuk. Jadi silakan bisa dicek untuk pertanyaannya, nanti jika ada pertanyaan baru, aku akan jelaskan di slide berikutnya. Mungkin boleh di-next? Nanti untuk Mas Wanto dan juga Kak Yonatan, mungkin kita bisa ketemu lagi di sesi tanya-jawab ya, yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, jadi bagi Bapak Ibu mungkin tadi yang baru bergabung di pertengahan acara juga, jadi seandainya tadi setelah presentasi ternyata ada nih yang ingin Bapak Ibu tanyakan mengenai fitur-fitur di Talenta, khususnya fitur-fitur terbaru, silakan bisa disampaikan di menu Q&A. Jadi saat ini untuk pertanyaan khusus webinar, itu bisa disampaikan di menu Q&A ya Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk tidak menyampaikan pertanyaan khusus webinar di kolom chat karena nanti khawatir akan tertimpa dengan komentar yang lain. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian saat ini sudah boleh menyampaikan pertanyaannya, atau juga boleh nanti di sesi tanya jawab jika memang masih memungkinkan, masih ada waktu, kita juga bisa menyediakan tanya jawab secara raise hand juga Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan boleh dicek dulu pertanyaan yang sudah masuk, nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Boleh di next? Nah, di sini tadi aku juga sempat baca ya di kolom chat, apakah materi hari ini dan rekamannya akan dibagikan kembali. Nah, tadi kebetulan dari Mas Irwanto juga sudah menginformasikan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk beberapa fitur yang sudah dipresentasikan tadi, itu adalah beberapa fitur terbaru dan juga unggulan dari Talenta. Nah, tapi selain dari itu, kami juga ada beberapa pembaruan lainnya yang bisa lebih lengkapnya Bapak Ibu sekalian cek di materi PowerPoint yang akan dikirimkan setelah webinar ini berlangsung. Jadi tadi yang dipresentasikan hanya beberapa, nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu ingin cek lebih lengkapnya, itu bisa kami bagikan kembali untuk materi PowerPoint-nya. Caranya seperti apa? Kalau seandainya Bapak Ibu tertarik untuk mendapatkan ada 3 item ya, berarti ada e-sertifikat, materi PowerPoint, dan juga rekaman webinar pada hari ini. Nanti silakan sampaikan saja nama lengkap dan beserta alamat email di feedback form. Jadi nanti mohon dipastikan juga ya penulisan nama lengkapnya sudah sesuai, mungkin jika ada gelar dan lain sebagainya, karena nanti akan otomatis kami buatkan e-sertifikatnya. Lalu nanti untuk alamat email, pastikan alamat emailnya adalah alamat email yang aktif, karena nanti kami akan mengirimkan materi PowerPoint beserta rekaman webinar ke alamat email tersebut. Nah, mohon menjadi catatan bahwa kami hanya akan mengirimkan e-sertifikat, materi PowerPoint, dan rekaman webinar hanya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisikan feedback form. Jadi, pastikan saja Bapak Ibu sekalian mulai dari sekarang sudah bisa ya untuk submit feedback formnya, yaitu di link bit.ly/thr101-fb April. Atau setelah ini rekanku dari Jaihan Talenta juga akan bantu share linknya di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa lebih mudah lagi untuk langsung klik linknya. Oke, boleh di next. Nah, selain untuk mendapatkan e-sertifikat, materi PowerPoint, dan rekaman webinar, kami juga berharap Bapak Ibu tertarik nih untuk bergabung ke grup komunitas talenta di Telegram. Nah, saat ini sudah ada lebih dari 4.300 teman-teman HR dari berbagai perusahaan dan berbagai industri yang sudah tergabung di grup talenta. Nah, selain sharing informasi mengenai HR secara general dari teman-teman yang sudah tergabung, juga sering nih untuk sharing penggunaan talenta. Let's say tentang bagaimana caranya untuk mengelola shift di talenta. Nah, jadi nanti kita saling sharing tuh di grup tersebut. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk bergabung, silakan sampaikan saja ketertarikannya di feedback form juga ya. Jadi nanti bagian tertarik akan segera dihubungi oleh tim talenta untuk dikirimkan link untuk bisa bergabung ke grup komunitas. Boleh di next? Nah, selain di grup, kami juga menyediakan website Mekari Community, di mana di sini juga bisa menjadi ladang untuk Bapak Ibu sekalian sharing mengenai informasi HR ataupun juga mendapatkan informasi dari teman-teman lainnya. Nah, ini ada beberapa highlight seperti ada yang kita juga sering update mengenai event talenta di sini,
dan juga ada informasi lainnya. Jadi silakan untuk website Mekari Community ini terbuka untuk publik. Jadi silakan kalau misalkan ingin merekomendasikan juga ya mungkin teman-teman HR lainnya, rekan-rekan HR lainnya untuk tahu nih informasi terbaru dari HR, boleh langsung diarahkan ke website Mekari Community ini. Dan kita juga ada program top kontributor, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk teman-teman yang posting di website Mekari Community ini, nanti akan mendapatkan poin, di mana semakin banyak poin dikumpulkan, nanti poin tersebut bisa ditukarkan dengan beberapa reward dari Mekari, yaitu bisa mendapatkan merchandise khusus Mekari dan juga e-wallet dan berbagai hadiah menarik lainnya. Jadi silakan boleh diakses di community.mekari.com. Boleh di next? Nah, dan jangan lupa, bagi Bapak Ibu yang sudah mengisikan feedback form, nanti nama-namanya juga bisa mengikuti sesi giveaway yang akan kita undi di penghujung acara. Nanti untuk 3 nama terpilih akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000 untuk masing-masing pemenang. Namun dengan catatan, untuk nama-nama yang terpilih nantinya diharuskan untuk konfirmasi kehadiran. Jadi nanti bagi nama yang terpilih, aku akan aktifkan mikrofonnya, dan kita akan sapa sedikit lah. Jadi nanti bagi yang bisa konfirmasi kehadiran, karena anggapannya masih standby ya sampai akhir acara, jadi kita akan berikan voucher GoPay-nya. Tapi kalau ada nama terpilih namun tidak bisa konfirmasi kehadiran, mohon maaf kita akan undi ke nama berikutnya. Boleh di next? Oke, nah tanpa berlama-lama lagi karena ini sudah ada 31 pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sangat senang Bapak Ibu sekalian punya banyak pertanyaan, tapi kami juga berharap dan mengusahakan untuk bisa menjawab satu persatu pertanyaannya ya Bapak Ibu sekalian. Dan aku ingin mengingatkan kembali, jadi kalau seandainya ketika Bapak Ibu cek menu Q&A-nya ternyata banyak pertanyaan relevan nih yang sudah ditanyakan oleh teman-teman lain. Boleh untuk langsung di-like atau di-upvote saja. Jadi semakin banyak pertanyaan yang ada upvote-nya akan semakin didahulukan. Oke, kita coba jawab pertanyaan ya. Mungkin nanti dari Kak Yonatan atau dari Mas Irwanto boleh dibantu juga untuk jawab. Sementara aku coba pilihkan dan bacakan dulu pertanyaannya ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Retno Lupita. Oke, mungkin karena di sini ada 30 lebih pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti untuk beberapa pertanyaan, jika memang dibutuhkan untuk konfirmasi lebih lanjut, akan aku aktifkan mikrofonnya ya. Tapi jika memang sudah clear, kita akan coba untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Retno Lupita, mungkin nanti dari Mas Irwanto atau Kak Yonatan bisa dibantu jawab. Aku coba bacakan dulu ya, kebetulan ini juga banyak di-upvote atau di-like oleh teman-teman lain. Sehubungan dengan sistem pekerjaan pada perusahaan saya itu 24 jam, apakah bisa pihak Talenta memberikan kemudahan lagi untuk memberikan jawaban terkait isu-isu itu dengan sistem remote langsung dengan waktu servis 24 jam juga, tanpa ada jeda waktu harus menunggu seperti yang sudah dijalankan melalui live chat Mekari, yang menurut saya beberapa momen itu kurang efektif jika menggunakan live chat Mekari. Nah, mungkin ini terkait dengan service support kita ya. Mungkin dari Mas Irwanto atau Kak Yonatan bisa dibantu jawab terkait hal ini. Silakan. Oh ya, oke. Thank you Ibu Retno untuk pertanyaannya. Jadi untuk dari sisi talenta, sebenarnya untuk saat ini kami kebetulan yang hadir dari tim produk talenta. Namun untuk feedback dan saran tersebut mungkin nanti akan kami coba sampaikan juga ya ke tim after sales dan tim support sehingga akan dijadikan pertimbangan ke depannya ya, Ibu Retno. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, Anissa. Oke, jadi mungkin untuk bantu menambahkan juga, jadi memang untuk saat ini dari sisi supportnya Talenta itu memang masih mengoptimalkan di menu live chat Mekari ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau seandainya ada isu atau lain sebagainya itu bisa langsung disampaikan di live chat Mekari atau juga melalui email support. Di mana seharusnya dari tim Talenta juga standby ya dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan waktu kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan jika ada isu lebih lanjut itu bisa disampaikan atau bisa dikonsultasikan melalui live chat support Talenta. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Dadang dari Molex Ayus. Bagaimana cara menghitung length of service terhadap sign date atau bukan join date? Nah, terkait hal ini di Talenta apakah bisa dibantu jawab dari Kak Yonatan atau Mas Wanto?
Oke, thank you, Pak Dadang. Jadi untuk saat ini yang ada di Talenta itu kita memang baru ada length of service itu dari join date. Jadi untuk yang sign date itu kebetulan memang belum ada secara sistem dihitungkan otomatis. Jadi mungkin kalau perlu dihitung saat ini masih perlu dihitung secara, manual sih, Pak Dadang. Cuma kita coba, tampung feedback-nya nanti ke depannya kita coba explore di Talenta seperti apa ya untuk memunculkannya. Thank you. Oke, thank you Kak Yonatan. Nah, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Semoga cukup menjawab ya Pak Dadang dan juga mungkin teman-teman lain yang tadi sempat like juga pertanyaannya. Nah, ini kebetulan pertanyaan yang juga tadi sempat dibahas nih materinya oleh Kak Yonatan mengenai liveness checking. Dari pertanyaan kebetulan di sini inisialnya RA. Halo Kak Yonatan, mau tanya terkait liveness checking. Kalau menggunakan device tambahan atau on-site device, apakah perlu mengajukan request atau otomatis dikirimkan oleh Talenta? Dan apakah ada biaya tambahan atau masih sama dengan metode yang lama? Nah, untuk hal ini karena banyak juga yang upvote, silakan Kak Yonatan gimana informasinya? Oke, ya thank you Ibu atau Bapak RA ya. Nanti kalau misalkan, penjelasan saya kurang jelas mungkin kalau Ibu RA-nya masih ada bisa diajak diskusi kali ya Anissa. Cuma kalau dari yang saya tangkap, soalnya di sini ada terkait dengan liveness checking. Jadi kalau liveness checking sebetulnya itu ada di fitur live attendance kami. Jadi ini sebetulnya suatu add-ons tambahan, nanti kalau misalkan memang berminat bisa tolong isi dari feedback form yang tadi sudah di-share sama teman-teman Talenta. Supaya nanti di sana bisa diisi, oh dari Ibu RA company-nya tertarik menggunakan liveness, nanti tim kami akan follow up setelah dari webinar ini. Nah, tapi tadi juga ada mention soal device tambahan on-site device ya. Kalau on-site device di sini berarti kalau yang saya tangkap adalah dari Touchless Portal. Nah, itu berarti eh, itu adalah device terpisah dan itu nanti perlu dilakukan juga pembelian. Namun kami juga punya istilahnya koneksi ke beberapa istilahnya partner kami yang menjual device tersebut. Jadi nanti kita bisa bantu juga untuk konekkan. Jadi nanti Ibu RA atau Bapak RA bisa tolong untuk submit di kolom di feedback form tadi ya supaya kami nanti bisa follow up ke depannya. Oke, terima kasih Kak Yonatan. Mungkin sebelum kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku mau coba kasih kesempatan karena kita masih ada waktu ya untuk Bapak atau Ibu RA. Mungkin aku sudah allow to talk, apakah kira-kira sudah terjawab atau mungkin ada ingin yang ditanyakan lebih lanjut mengenai liveness checking? Silakan boleh diaktifkan mikrofonnya. Halo, selamat siang Bapak atau Ibu RA. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Oke, sepertinya belum ya, karena belum ada pertanyaan lebih lanjut dari Ibu atau Bapak RA. Jadi aku berharap semoga jawaban dari Kak Yonatan tadi sudah cukup terjawab ya untuk pertanyaannya. Nanti kalau seandainya memang ada pertanyaan lanjutan, boleh disampaikan di tab Q&A lagi ya, Bapak atau Ibu RA dan juga teman-teman yang lain. Oke, kalau begitu kita coba cek ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan mengenai multiple payment disbursement atau mungkin maksudnya multiple payroll disbursement ya yang tadi sempat dijelaskan juga sama Kak Yonatan. Pertanyaan dari Ibu Putri Mahardika. Halo, saya ingin bertanya terkait multiple payroll disbursement. Apakah memungkinkan untuk membayarkan bonus atau insentif karyawan melalui multiple payroll disbursement menggunakan Talenta? Apakah pengisiannya bisa secara manual atau bisa diedit? Nah, terkait hal ini boleh disampaikan informasinya, Kak Yonatan? Oke, thank you Ibu Putri untuk pertanyaannya. Jadi untuk di multiple payment disbursement ini betul kita bisa pisahkan pembayarannya itu berdasarkan kita sebutnya di sini berarti payroll komponen ya kalau di Talenta. Jadi mungkin bonus ataupun insentifnya kan berarti bisa dipisahkan secara dengan komponen terpisah. Nanti itu nanti bisa kita set di mana misalkan untuk pembayaran normalnya ke rekening yang A, nanti untuk khusus pembayaran komponen bonus atau insentif karyawan ke rekening B itu bisa sudah disetting di awal sehingga ketika nanti proses payroll disbursement itu sudah langsung terbagi. Jadi kita nanti bisa lihat di account yang pertama, account yang kedua, amount-nya berapa sesuai dengan hasil run payroll sebelumnya. Seperti itu sih kira-kira. Oke, nah sebelum aku next, karena ini kebetulan pertanyaan Bu Putri juga banyak di-upvote, mungkin aku mau coba make sure ya. Kira-kira dari Ibu Putri Mahardika, apakah sudah cukup terjawab atau mungkin ada pertanyaan lanjutan mengenai multiple payroll disbursement? Aku sudah aktifkan mikrofonnya, bisa dinyalakan. Halo, Ibu Putri. Halo, thank you Kak Nisa dan Kak Yonatan.
Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kalau untuk multiple payroll disburse ini berarti settingnya dilakukan oleh super admin atau nantinya sama tim talenta nih? Oke, untuk settingnya sendiri sebenarnya nanti bisa dilakukan oleh super admin secara mandiri Ibu Putri. Cuma nanti untuk misalkan detail seperti apa, karena mungkin ada takut salah setting atau bagaimana, mungkin bisa coba menghubungi live chat kami nanti. Harusnya nanti akan dibantu untuk diberikan panduannya supaya nanti bisa langsung dicoba langsung di akun talentanya. Nanti kalau misalkan masih ada yang ragu, juga bisa dikonsultasikan melalui live chatnya Ibu Putri. Kira-kira seperti itu. Oke, oke. Oke, udah itu aja sih tadi yang mau saya tanyain. Thank you Kak Yonatan dan Kak Nisa. Siap, Ya, terima thank kasih you. kembali Ibu Putri, semoga menjawab ya. Dan juga untuk teman-teman yang lain. Terima kasih untuk pertanyaannya sekali lagi. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu sekalian, supaya bisa mempersingkat waktu juga. Nah, ini ada mengenai multi company management nih, Kak Yonatan, dari Pak Arif Rahman. Untuk fitur multi company management, itu apakah sudah otomatis bisa digunakan saat ini atau belum? Nah, mungkin terkait dengan cara menggunakan juga ya, mungkin bisa disampaikan, silakan. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi untuk multi company management kebetulan kami baru rilis di kuartal 1 kemarin. Jadi memang kita belum bukakan semuanya. Namun jika ada kebutuhan, feel free untuk reach out kami dari bisa melalui live chat atau mungkin ada account management yang atau tim CS yang ada dengan tim Bapak Ibu nanti bisa dibantu untuk setupnya nanti supaya kami bisa berikan juga panduannya seperti apa. Mungkin seperti itu sih untuk saat ini. Oke, siap. Terima kasih Kak Yonatan. Semoga menjawab ya Pak Arif Rahman dan beberapa teman-teman yang lain. Oke, di sini aku coba mark dulu ya teman-teman yang sudah kita jawab secara live untuk pertanyaannya. Oke, ini kita coba next ke pertanyaan. Oke, ke pertanyaan Ibu em, Fahira Nurul Inayah dari MPG. Nah, mungkin ini nanti bisa dibantu jawab antara dari Kak Yonatan atau Mas Irwanto ya. Apakah ada fitur yang mendukung dalam proses perencanaan tenaga kerja atau MPP atau mungkin juga manpower planning? Nah, terkait hal ini di Talenta apakah bisa dibantu jawab dari Kak Yonatan atau Mas Irwanto? Silakan. Dari Mas. Oke, thank you Ibu Fahira ya. Untuk fitur MPP sendiri sebetulnya di dalam Talenta sekarang sudah ada ya Ibu Fahira. Jadi mungkin bisa coba dicek di Talenta itu under menunya employee nanti ada juga bisa dilihat ada manpower planning. Jadi di sana kita sudah sediakan fiturnya untuk bisa nanti dari tim HR untuk melakukan planning manpower ya setiap bulannya gitu. Namun kalau misalkan masih ada kendala mungkin bisa coba dilakukan untuk chat ke live chat kami nanti dibantu dicarikan solusinya apakah ada masalah akses role yang belum di-enable atau mungkin ada kendala lain untuk aktivasinya seperti itu sih. Thank you. Oke, terima kasih Kak Yonatan untuk jawabannya. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai informasi, aku akan mengutamakan dahulu pertanyaan yang memang terkait dengan materi hari ini ya. Jadi nanti untuk pertanyaan yang lainnya bisa ditanyakan lebih lanjut melalui live chat support juga. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Vera Napi Tupulu. Nah, mungkin ini nanti bisa dibantu jawab dari Mas Irwanto ya. Aku coba bacakan dulu karena kebetulan ini juga banyak diupvote oleh teman-teman. Untuk rekrutmen modul, nah ini tadi sempat kita bahas ya mengenai modul rekrutmen di Talenta. Apakah prosesnya dimulai dari permintaan karyawan dari user sampai joinnya karyawan sehingga user bisa mengetahui progres permintaannya? Oke, terkait hal ini boleh dibantu jawab Mas Wanto, silakan. Iya, terima kasih Bu Vera untuk pertanyaannya. Jadi benar, jadi untuk proses MPP sekarang kita udah bisa hubungkan dengan rekrutmen. Jadi mana di MPP itu kita ada tab baru namanya pipeline hiring. Nah, di situ nanti kita bisa melihat kira-kira posisi mana aja yang butuh untuk dilakukan rekrutmen. Dan selanjutnya ketika sudah ada kandidat, misalnya kita mau coba hiring sales manager gitu ya, nanti setelah sales manager itu kandidatnya sudah kita hire gitu, nanti kita bisa langsung transfer juga ke dalam apa namanya aplikasi Talenta atau webnya Talenta. Sehingga nanti Bapak dan Ibu nggak perlu lagi nih secara manual menginputkan datanya lagi gitu kira-kira. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Wanto. Nah, sebelum kita coba next ke pertanyaan berikutnya, aku mau coba konfirmasi juga ya ke Ibu Vera Napi Tupulu.
Apakah kira-kira sudah cukup clear atau mungkin ada pertanyaan lanjutan nih mengenai rekrutmen modul? Oke, aku sudah aktifkan mikrofonnya. Halo, selamat siang Ibu Vera. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Ya, selamat siang. Sudah didengar ya? Ya, sudah. Oke, Ya, mengenai pertanyaannya apakah kira-kira ada follow up question atau bagaimana Ibu Vera? Silakan. sebetulnya saya sudah mengirimkan request untuk apa ya? Mungkin training atau sosialisasi khusus untuk si modul rekrutmen ini, karena kita pengen tahu lebih jauh tentang penggunaan si rekrutmen modul ini. Gitu. Mungkin kalau ditanya sekarang akan lebih panjang gitu ya, mengingat pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di sini juga cukup banyak. Itu sih Pak. Saya udah submit apa ya form ya yang harus diisi supaya kami itu bisa mendapatkan penjelasan tentang si rekrutmen model ini. Oke, baik Bu. Nanti kita mestinya udah kita terima untuk selama Ibu udah isi form, nanti kita mungkin akan follow up melalui tim CS atau AM kami ya. Nanti minta tolong ya Mbak Anissa ya. Oke, Terima kasih. kayak gitu aja. Terima kasih Mbak Tista dan Pak Irwanto. Ya, siap. Terima kasih kembali Ibu Vera. Oke, mungkin Mas Wanto, karena tadi aku sempat baca ya di kolom komentar mengenai rekrutmen modul juga. Mungkin juga informasi untuk teman-teman yang lain. Sebetulnya untuk rekrutmen modul di Talenta saat ini, itu apakah ada versi free trial-nya juga atau bagaimana, Mas Wanto? Mungkin bisa dibantu jawab? Oh iya, jadi kalau untuk rekrutmen modul itu sendiri, setahu saya, ini mungkin tergantung dengan kontrak apa namanya, ketika Bapak dan Ibu dealing dengan talenta ya. Cuman kita ada free trialnya dan mungkin bisa dikoordinasikan atau ditanyakan kembali ke after sales team kita, supaya nanti kita bisa coba berikan trialnya untuk rekrutmen modul gitu. Nah selanjutnya rekrutmen modul ini kita lah sedang ada develop fitur baru juga, sehingga improvement dari yang existing supaya nanti bisa lebih advance lagi ketika Bapak dan Ibu membutuhkan filter atau mungkin membutuhkan uh, penambahan fitur yang lebih cepat atau yang lebih luas itu nanti bisa dikoordinasikan dengan rekrutmen modul yang barunya gitu. Gitu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wanto. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin untuk penggunaannya seperti apa, nanti itu bisa didiskusikan lebih lanjut dengan tim masing-masing account manajemen di perusahaannya masing-masing gitu ya. Jadi nanti silakan jika memang dari Bapak Ibu di sini tertarik juga untuk mendiskusikan lebih lanjut ya mengenai beberapa fitur di Talenta, itu sudah kami sediakan pertanyaannya di feedback form. Jadi bisa langsung disampaikan di sana. Misalkan dari Bapak Ibu perlu atau mungkin tertarik untuk berdiskusi mengenai rekrutmen modul. Nah, nanti di sana di feedback form boleh ditambahkan saja atau dicentang, ataupun juga boleh tuliskan fitur-fitur lain yang sekiranya tertarik nih ingin didiskusikan lebih lanjut. Nah, itu bisa disampaikan di feedback form. Mungkin tadi juga tentang touchless portal begitu ya yang ingin didiskusikan juga bisa disampaikan di feedback form. Nanti bagi Bapak Ibu yang memang ada kebutuhan atau tertarik, nanti akan dihubungi lebih lanjut dan dibantu konsultasi lebih lanjut oleh tim Talenta. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Bernard Ramanda mengenai, aku coba bacakan dulu ya. Apabila gaji plus komisi ditransfer lewat bank, sedangkan bonus itu dibayarkan secara tunai, apakah bisa tetap dimasukkan dalam payslip jika di Talenta? Mungkin bisa dibantu jawab dari Kak Yonatan ya? Silakan. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi untuk di Talenta saat ini, kalau untuk pembayarannya cash itu saat ini kita belum bisa identify. Jadi ya karena itu makanya di payslip juga saat ini belum bisa kita bedakan antara mana yang dibayarkan secara bank transfer, mana yang cash seperti itu sih. Namun kita coba tampung ke depannya, siapa tahu kita bisa coba kembangkan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yonatan. Oke, kita coba jawab, semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Ini dari pertanyaan dari Ibu Fardiah Umu Ali mengenai App Studio atau juga Mekarifel yang tadi sempat dijelaskan oleh Mas Wanto ya, dan ada contohnya juga tadi kalau misalkan di Mekari itu digunakan untuk booking tempat duduk di kantor gitu ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Fardiah. Apakah App Studio ini ada biaya dan ada minimal employee, terutama untuk penghitungan insentif sales? Nah, mungkin terkait hal ini, boleh dibantu jawab, Mas Wanto, silakan. Oh iya, jadi sebenarnya App Studio ini kan dia ada satu app tambahan di luar aplikasi Talenta. Nanti tapi data itu bisa diintegrasikan juga dengan aplikasi Talenta. Nah, sebenarnya akan ada biaya tambahan. Cuman semestinya biaya tambahan ini dapat apa ya? Mungkin dapat dikoordinasikan dengan tim komersial kami sehingga
nanti bisa mengikuti dengan value yang Bapak dan Ibu terima di bisnis prosesnya. Jadi misalnya kalau yang terbantu banget di kantor kami yaitu tadi ya App Studio, Mekari Front Desk, ketika kita mau ke kantor, kita udah nggak bingung lagi nih kita harus duduk di mana, tapi dengan menggunakan itu kita bisa terbantu untuk tahu nih posisi kita harus duduk itu hari ini di mana gitu. Nah, mungkin nanti untuk biaya tambahannya sendiri sifatnya bisa negotiable, jadi silakan berdiskusi dengan tim komersial kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wanto untuk jawabannya. Jadi nanti sama ya Ibu Fardia dan juga teman-teman yang lain, jika memang masih ada dirasa ada kebutuhan untuk diskusi lebih lanjut mengenai penggunaan fitur di Talenta yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu bisa disampaikan di feedback form. Jadi nanti dari tim kami akan menghubungi lebih lanjut untuk berdiskusi lebih dalam lagi ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Nah, tapi sementara kita coba next ke pertanyaan berikut ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, jadi untuk saat ini kami masih menunggu untuk feedback formnya juga. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian sudah mengisikan feedback form, karena nanti untuk e-sertifikat, materi PowerPoint yang dimana isinya adalah produk update Talenta yang versi lengkapnya ya, itu akan dikirimkan ke alamat email yang sudah terdaftar di feedback form, beserta dengan rekaman webinarnya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian sudah mengisikan feedback form. Mungkin sembari kita sesi tanya jawab dari operator, boleh tolong di slide-nya diganti ke yang feedback form ya, sembari kita menjawab beberapa pertanyaan. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Bapak Hardiansyah dari e-commerce Indonesia. Kebetulan ini ada 8 orang yang like pertanyaannya, jadi mungkin bisa kita bantu jawab juga ya sekalian. Mengenai attendance nih, mungkin aku coba bacakan dulu. Apakah sudah ada solusi untuk attendance yang beda hari, seperti schedule dari pukul 14.00 sampai 22.00, aktual absen check-in 13.55 dan check-out di 00.30. Kendalanya jam check-out saat ini pasti akan terikot ke hari berikutnya. Nah, terkait hal ini, kira-kira dari Kak Yonatan sudah ada solusi atau mungkin ada yang bisa diinformasikan? Silakan. Oke, thank you Pak Hardiansyah untuk pertanyaannya. Jadi mungkin bantu menjelaskan ya, untuk di Talenta saat ini, untuk fitur live attendance kami, sebetulnya kami sudah punya untuk solusi overnight, kami menyebutnya overnight solution lah ya. Jadi karena ini kan lintas hari, ada kebutuhan lintas hari. Jadi mungkin saya perlu untuk tanya terlebih dahulu, apakah sudah pernah dibantu disettingkan di Talentanya untuk settingan overnight-nya atau belum? Karena kalau belum, itu mungkin perlu untuk disetting terlebih dahulu, dan itu perlu menghubungi tim internal kami atau melalui live chat. Nah, namun jika sudah pernah untuk disettingkan, itu sebenarnya dari sisi karyawan, ketika misalkan sudah disetting nih, overnight-nya itu mereka boleh, contohnya ini kan jam 22, berarti jam 10 malam, terus mereka misalkan diperbolehkan untuk lembur maksimal sampai jam 2, berarti seharusnya di Talenta sudah disetting eh, maksimum reset overnight-nya itu adalah 4 jam. Sehingga apa yang terjadi? Ketika nanti jam 12 malam, karyawan itu sebenarnya dia akan melihat dua shift. Yang pertama itu adalah shift yang kemarin dan juga shift yang hari ini. Nah, maka dari itu seharusnya jika sudah disetting, sisi karyawan dia bisa memilih shift yang kemarin yang 14 sampai 22, lalu dia bisa melakukan clock out, di mana clock out jam 00.30 seperti di contoh yang Bapak sampaikan, seharusnya itu akan terrecord ke shift yang kemarin, bukan yang hari besoknya, seperti itu. Nah, namun di sini mungkin saya hanya bisa menyampaikan secara konsepnya, namun untuk secara setting perlu dicek terlebih dahulu di sisi company Bapak, apakah sudah disetting dengan tepat atau belum. Kira-kira seperti itu, Pak Misal. Thank you. Oke, thank you Kak Yonatan. Jadi mungkin untuk Pak Hardiansyah dan tadi ada sekitar 10 teman-teman lainnya yang like pertanyaannya, boleh dicek lebih lanjut ya. Mungkin juga nanti boleh dikonsultasikan lebih lanjut ke live chat support. Jadi nanti bisa dibantu cek juga untuk settingan masing-masing company, apakah sudah sesuai atau belum. Jika memang ada isu begitu ya, itu bisa langsung dibantu untuk diselesaikan oleh tim supportnya Talenta. Begitu. Jadi khusus untuk isu-isu, jika dirasa memang ada, boleh langsung berkonsultasi di live chat support ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah kita coba next ke pertanyaan berikutnya, ini mengenai Airin Talenta nih. Nah, mungkin bisa dibantu jawab nanti antara dari Mas Wanto ataupun juga Kak Yonatan ya. Ini kebetulan juga di-upvote oleh beberapa teman-teman. Sebagai informasi, jadi Airin itu adalah salah satu fitur AI juga di Talenta ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin pertanyaan dari Pak Budi Permana ini bisa menjadi informasi juga untuk teman-teman yang hadir di webinar hari ini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama,
Apakah boleh dijelaskan tentang Airin di Talenta? Lalu yang kedua, untuk menu baru ini, apakah untuk menu baru sudah include paket yang sudah kita ambil di awal atau ada tambahan biaya kembali? Nah, untuk hal ini boleh dari Mas Wanto dibantu jawab, silakan. Ya, jadi mungkin mau menjawab pertanyaannya. Untuk pertama, Erin ini jadi fitur AI di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan pertanyaan kepada chatbot yang sudah kami buat. Nah, untuk pertanyaan itu kita sudah discover atau sudah bisa provide untuk ke 4 topik. Yang pertama itu adalah employee topic, terus yang kedua adalah berhubungan dengan data attendance, data payroll, dan data reimbursement. Di mana dari Erin ini Bapak dan Ibu bisa menanyakan terkait dengan data-data atau hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan Bapak dan Ibu sendiri tentunya. Jadi nggak bisa tanya data perusahaan lain gitu ya. Terus nanti pertanyaan yang bisa ditanyakan biasanya berhubungan dengan matriks, misalnya kayak berapa banyak orang terlambat di minggu ini gitu. Terus misalnya kita mau drill down nih, misalnya Irwanto hari ini terlambat nih di minggu ini. Terus nanti kita bisa tanya berapa kali si Irwanto ini terlambat. Jadi sangat membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan data analisis tanpa melakukan analisis atau ekspor tabelnya lagi gitu ya. Nah, terus Erin ini saat ini kita berikan gratis gitu ya, supaya Bapak dan Ibu mungkin bisa mencoba fitur juga, mencoba menggali data juga dari dibantu dengan AI ini, sehingga nanti ke depannya kita bisa coba tahu nih kira-kira preference atau dari sinyal dari Bapak dan Ibu ini lebih condong kemana? Apakah data-data employee, attendance, atau mungkin data lainnya yang mungkin kita belum bisa provide saat ini? Gitu mungkin yang kita bisa jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wanto untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Budi Permana dan juga teman-teman yang lain. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Wah ini by the way pertanyaan nambah terus ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai informasi nanti kami akan coba jawab sampai waktu webinarnya berakhir. Tapi mungkin tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Tapi tenang saja untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab di webinar hari ini nanti akan kami recap kembali dan akan kita bahas kembali di website community Mekari Talenta yang seperti yang sudah aku informasikan di awal tadi. Jadi silakan nanti dari Bapak Ibu sekalian boleh untuk dipantau-pantau ya untuk website Mekari Community-nya. Nanti di sana kita akan buatkan satu thread khusus mengenai pertanyaan yang belum kita bahas di webinar hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian boleh follow up di sana. Nanti untuk detailnya akan aku informasikan setelah sesi tanya jawab ini ya. Nah, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Ini sebetulnya lebih ke feedback ya untuk tim Mekari Talenta. Aku coba bacakan juga, karena banyak juga yang upvote dari Pak Samsul dan Ibu Hagia Sofia ya, mengenai customer service di Talenta. Jadi ada feedback, mohon untuk customer service-nya itu juga diperbaiki dan juga tambah fitur untuk komunikasi langsung dengan account representatif kita. Bukan di kolom chat saja. Karena kalau misalkan melalui chat itu ada beberapa momen yang sulit untuk menjelaskan permasalahannya. Dan kalau bisa itu ada fitur quick call atau quick video untuk mengarahkan penyelesaian masalah. Nah, mungkin sebagai informasi sedikit ya Bapak Ibu sekalian, nanti untuk detailnya bisa ditanyakan lebih lanjut ke live chat support juga. Tapi memang saat ini di Talenta itu kita juga ada fitur on call support, di mana di sini memang mungkin kita juga menyadari beberapa company juga butuh untuk menyelesaikan masalahnya itu agar lebih leluasa gitu ya, jadi bisa via call atau juga mungkin quick video. Nah, untuk fitur on call support ini nanti bisa langsung ditanyakan lebih detailnya di live chat support, jadi silakan jika memang ada kebutuhan, boleh ditanyakan mengenai fitur on call support ini. Jadi nanti bisa diarahkan lebih lanjut oleh tim Talenta terkait. Tapi terima kasih untuk feedback-nya Bapak Ibu sekalian, ini tentunya akan menjadi catatan juga untuk kami Mekari, jadi nanti kita akan improve juga ya ke depannya. Terima kasih untuk feedback-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kebetulan tentang absensi lagi nih. Mungkin nanti bisa dibantu jawab dari Kak Yonatan ya. Dari pertanyaan Ibu Selviana Adistia. Halo, salam kenal. Saya Selviana. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk media tablet atau mesin face, apakah tersedia dari Talenta atau bagaimana? Dan fee untuk fitur Talenta Portal itu apakah bisa di-share lagi? Terus yang kedua, mengenai rekrutmen modul. Rekrutmen modul ini alurnya seperti apa dan apakah ada fee yang bisa di-share? Oh, mungkin tadi sudah sempat disinggung juga ya. Jadi mungkin bisa dibantu jawab untuk pertanyaan pertama dari Kak Yonatan.
Oke, Ibu Selviana, thank you untuk pertanyaannya. Saya coba bantu jawab untuk yang pertama ya. Jadi untuk tablet portal itu saat ini kita tidak melakukan bundle dari sisi penjualan. Jadi untuk tablet nanti bisa dibeli dari sisi company sendiri. Namun ternyata juga ada beberapa rekomendasi seperti minimum specification-nya. Lalu jika untuk fee-nya mungkin nanti bisa langsung submit aja dari sisi form yang sudah disediakan. Nanti dari tim kami akan reach out untuk menjelaskan berapa saja harga yang dari masing-masing add-on yang tadi sudah kami jelaskan. Mungkin seperti itu ya, Anissa. Oke, siap. Terima kasih Kak Yonatan untuk jawabannya. Nah, oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan juga mengenai radius location dan juga rekrutmen. Nah, mungkin aku coba bacakan lagi ya, dari Krista Holding Company. Ini nanti bisa jadi informasi juga untuk teman-teman sekalian ya. Yang pertama, terkait dengan radius location untuk melakukan absensi, apakah bisa diperkecil radiusnya? Untuk saat ini di kami itu radius minimum adalah 50 meter. Mungkin ini untuk yang pertama boleh dibantu jawab dulu sekalian dari Kak Yonatan. Silakan. Oke, jadi untuk lokasi sebetulnya saat ini kita memang set minimalnya itu 50 meter karena kami berdasarkan learning yang kami sudah pelajari ya basically GPS ini juga tergantung dari device dari employee tersebut. Jadi memang kami menemukan jika ternyata smartphone-nya itu eh, bisa dibilang medium low ke bawah, lalu juga mungkin dipengaruhi juga oleh lokasi, apakah lokasi tempat kerjanya ada di gedung yang mungkin misalnya bertingkat, nah itu memang terkadang menjadi kendala, sehingga kami melihat pattern-nya itu 50 meter adalah hal yang lumrah atau misalkan acceptable untuk supaya karyawan tidak kesulitan untuk melakukan absensi. Tapi jika memang Bapak Ibu merasa, oh kami tetap butuh under 50 meter, nanti bisa menghubungi live support kami, nanti akan dibantukan untuk dibuka dari sisi kami, sehingga nanti bisa disetting under 50. Namun tetap dari kami kurang menyarankan untuk radius di bawah 50 meter karena bisa mengganggu kenyamanan dari sisi karyawan ketika absensi. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Yonatan. Semoga menjawab dari untuk pertanyaannya ya dari Krishna Holding Company dan juga teman-teman yang lain. Nah, mungkin untuk pertanyaan mengenai rekrutmen modul, aku coba ke Mas Wanto ya. Pertanyaan seperti ini. Apakah invitation untuk kandidat itu bisa dilakukan via WhatsApp karena sebelumnya hanya bisa dilakukan via email? Ini tujuannya untuk lebih fast respon. Lalu untuk review CV yang sudah masuk dari calon kandidat, apakah bisa dimunculkan fitur review CV tanpa harus mendownload dulu? Mungkin dari Mas Wanto bisa dibantu jawab, silakan. Iya, jadi untuk saat ini modul rekrutmen memang hanya dapat mengirimkan invitation-nya secara otomatis melalui email. Cuman Bapak dan Ibu bisa melakukan remind secara manual untuk saat ini, tapi di new recruitment modul yang akan kita kembangkan nanti, kita coba tampung untuk saran dari Bapak dan Ibu supaya bisa menggunakan medium lain, mungkin tidak hanya email ataupun WhatsApp, bisa melalui SMS dan lainnya ya. Nanti kita coba consider untuk ide berikut. Terus yang kedua itu untuk review CV. Jadi ketika CV kita dapatkan itu kita bisa apa namanya bisa lihat dalam modul rekrutmen modul yang saat ini dan saat ini memang kita harus download dulu karena mungkin CV itu kan bentuknya bisa macam-macam nggak hanya PDF atau Word gitu ya kadang-kadang dia bentuknya PPT gitu ada beberapa company yang seperti itu jadi sehingga untuk menampilkan secara apa namanya secara otomatis tanpa harus di-download kita masih perlu coba lihat lagi potensinya atau kemungkinannya yang bisa kita provide gitu nanti di sistem. Jadi untuk dua hal ini saat ini memang kita masih belum bisa di rekrutmen modul yang saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan di pengembangannya kita bisa coba improve gitu. Oke, ya terima kasih Mas Wanto untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Bapak atau Ibu dari Krishna Holding Company dan juga teman-teman yang lain. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya. Aku coba pilihkan. Oke, pertanyaan dari Ibu Juliana.
Halo, salam kenal. Saya Julia, HR dari PT Indo Shipping Group. Terima kasih ya Ibu Juliana sudah bergabung. Nah, pertanyaannya seperti ini. Saya ingin bertanya jika ada karyawan yang berbeda database, apakah bisa secara langsung ditransfer atau harus tetap di-resign-kan di database yang lama terlebih dahulu, kemudian diinput kembali ke database yang baru? Terkait hal ini boleh dibantu jawab? Silakan. Oke, thank you Ibu Juliana untuk pertanyaannya. Jadi, pertanyaan tadi terkait dengan karyawan jika berbeda database ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sempat sampaikan, jadi dari kami ada pengembangan untuk multi company manajemen ke depannya. Dan ini sudah menjadi salah satu plan kami kebetulan di kuartal yang akan datang. Jadi untuk ke depannya kami akan coba untuk bikinkan bagaimana employee transfer ini bisa cross company selama dia satu grup. Namun untuk saat ini betul solusi yang dilakukan masih harus dilakukan manual resign di company yang lama, lalu perlu didaftarkan di company yang baru. Nah, rencananya nanti di kuartal yang akan datang juga kita akan coba automate hal tersebut sehingga tidak perlu dilakukan proses manual seperti itu, Ibu Juliana. Semoga menjawab, nanti mungkin bisa ditunggu di product updates berikutnya ya, Ibu Juliana. Thank you. Oke, terima kasih Kak Yonatan. Nah, kita mungkin coba next. Ini kebetulan ada pertanyaan lagi dari Ibu Vera mengenai multi company. Untuk modul multi company ini, maksudnya bisa beberapa company tetapi satu akun talenta. Apakah seperti itu? Mengingat kami memiliki dua akun talenta untuk dua company. Jika benar demikian, untuk penggabungan itu seperti apa nantinya? Mungkin boleh dibantu jawab? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi betul, jika memang nanti satu grup itu bisa didaftarkan terlebih dahulu di Talenta, lalu berikutnya mungkin saat ini kan dibuat istilahnya dua account terpisah ya saat ini untuk bisa loginnya. Namun nanti sebetulnya bisa dikurangi satu sehingga cukup satu aja yang terdaftar. Nanti kita bisa mappingkan satu employee tersebut ke dua company yang berbeda sehingga nanti ketika akses tidak perlu untuk punya dua account terpisah gitu. Jadi nanti mungkin kita akan share ke depannya seperti apa, mungkin perlu ditunggu aja di product update berikutnya seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih Kak Yonatan. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Dodi Apriyadi. Mungkin ini terkait dengan nantinya integrasi dengan Mekari Flow juga ya, atau mungkin yang lainnya dari Mas Wanto bisa dibantu jawab. Tapi kalau misalkan aku lihat pertanyaan dari Pak Dodi ini juga mengarah ke untuk dari HR atau perusahaannya membangun employee engagement yang lebih kuat lagi gitu ya. Jadi pertanyaan seperti ini, sebagai apresiasi untuk karyawan yang ulang tahun, apakah bisa dari pihak Talenta itu membuatkan animasi singkat ucapan ultah yang nantinya muncul di aplikasi mobile Talenta? Nah, terkait hal ini mungkin dari Mas Wanto bisa dibantu jawab? Ya, jadi ini salah satu bentuk employee engagement ya. Jadi di fitur Talenta sekarang sepertinya kalau saya nggak salah udah ada ya fitur untuk ini, cuman masuknya ke email, Pak. Jadi nanti bisa dicek juga di emailnya. Namun untuk muncul dalam aplikasi itu tidak menutup kemungkinan, misalnya dari Bapak dan Ibu ada kebutuhan untuk custom dan butuh ditampilkan juga di dalam aplikasi, nanti bisa menghubungi pihak kami, nanti dari tim karya akan coba buatkan menggunakan App Studio gitu. Jadi nanti ketika ada karyawan Bapak Ibu yang berulang tahun, nanti kita bisa coba buatkan animasi yang menampilkan satu halaman di dalam aplikasi Talentanya, kemudian nanti ya mungkin bisa melakukan fitur yang lainnya, misalkan share atau mungkin eh, buka halaman lain gitu ya, misalkan buka misalnya Bapak dan Ibu berikan allowance gitu ya, nanti bisa dihubungkan juga. Mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wanto. Jadi itu eh, bisa dibuat dengan Mekari App Studio tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan kalau seandainya memang masih ada kebutuhan untuk diskusi nih, jika seperti Pak Dodi tadi ya dari perusahaannya ingin membuat personalisasi gitu ya untuk meningkatkan employee engagement. Jadi untuk karyawan yang berulang tahun itu nanti akan bisa mendapatkan notifikasi. Nah, itu nanti bisa dibuatkan oleh Mekari App Studio. Jadi kalau misalkan ada hal-hal seperti itu yang ingin didiskusikan lebih lanjut, boleh disampaikan saja di feedback form ya. Jadi nanti boleh dicentang tuh fitur apa saja yang Bapak Ibu ingin diskusikan atau mungkin boleh dituliskan other atau lainnya jika memang Bapak Ibu ada kepikiran gitu ya fitur-fitur yang ingin didiskusikan dengan tim talenta lebih lanjut. Oke, kita coba next ke beberapa pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu sekalian karena masih ada beberapa menit lagi. Oke,
Oh ya, sebelumnya aku informasikan, jadi silakan sebelum kita tutup sesi tanya jawabnya, mohon untuk dipastikan dari Bapak Ibu sekalian sudah mengisikan feedback form. Karena nanti hanya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah terdaftar emailnya di feedback form yang akan kami kirimkan e-sertifikat, materi PowerPoint berupa materi produk update Talenta yang lengkap, dan juga rekaman webinar ke alamat email tersebut. Jadi nanti mohon dipastikan alamat emailnya aktif dan juga penulisan namanya sudah betul. Dan silakan juga jika tertarik bergabung ke komunitas talenta di Telegram, boleh disampaikan juga ketertarikannya di feedback form ya. Jadi nanti kami akan segera invite Bapak Ibu sekalian untuk bergabung dengan 4.300 teman-teman HR lainnya. Nah, sembari itu kita coba next ke beberapa pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan tentang pajak ya, pajak TER. Aku coba bacakan dulu. Mengenai salary tax calculator, apakah sudah diupdate tarif TER? Saya sudah coba tapi sepertinya belum diupdate. Lalu ada juga nih dari Ibu Sintishe juga respon gitu ya. Saya juga mau tahu terkait hal ini karena cukup mempermudah nih dan relevan bila kita ingin negosiasi. Terakhir bulan lalu saya cek dan tanya ke live chat itu belum diupdate TER salary tax kalkulatornya. Mungkin untuk saat ini gimana dari Kak Yonatan bisa diinfokan? Oke, thank you. Untuk salary tax TR ini kebetulan sudah masuk di roadmap kami di quarter 2. Jadi harusnya by the latest harusnya akhir Juni ya kita sudah bisa rilis maksimal supaya Bapak Ibu bisa pakai lagi. Seperti itu update. Oke, jadi mohon bisa ditunggu saja ya Bapak Ibu sekalian. Nanti jika memang sudah ada update-nya, kita akan informasikan lebih lanjut juga. Oke, thank you Kak Yonatan. Kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Oke, tentang touchless portal. Ini kebetulan juga banyak ditanyakan dari Pak Rudianto dari KNE. Fitur touchless portal ini cara kerjanya bagaimana? Apakah device, mengenai tentang apakah device-nya disediakan oleh Talenta atau tidak. Lalu, apakah di setiap device itu bisa multi-mapping location? Atau setiap location hanya satu device? Nah, mungkin terkait hal ini boleh dibantu jawab lagi. Kak Yonatan, silakan. Oke, thank you. Untuk Touchless Portal, kebetulan saat ini kami bermitra dengan salah satu penyedia ini ya, apa namanya, face recognition machine, namanya Hikvision. Jadi untuk mesinnya sendiri perlu dibeli terpisah. Namun nanti kami punya koneksi untuk ke orang-orang yang ada di Hikvision sehingga harganya bisa lebih murah. Jadi nanti dengan mengisi form yang tadi sudah di-share oleh tim Talenta, nanti kami akan menghubungi dan juga kami akan share price list-nya. Nanti kami akan hubungkan langsung ke distributornya. Nah, untuk settingan lokasi, kalau untuk mesin fingerprint kan kebanyakan itu memang disimpan ya di satu lokasi. Jadi memang kita nggak ada settingan ini absennya di lokasi yang mana untuk penjagaan lokasi yang ada di Talenta. Jadi memang kalau memang dari mesin tersebut sudah di mapping ke Talenta, nanti itu kami sudah menganggapnya itu absen dari fingerprint atau mesin face recognition tersebut gitu. Untuk cara kerjanya sebenarnya kita perlu lakukan one time setting untuk mengkonekkan device-nya ke Talenta. Setelah itu, karyawan bisa melakukan absensi secara biasa. Jadi mereka tinggal hadir di kantor, lalu mereka scan muka mereka di mesin face recognition-nya, lalu akan terbaca, oh ini sudah clock in, ini sudah clock out. Nanti otomatis bisa dilihat di Talentanya dari tim HR di halaman attendance view itu bisa dilihat, oh karyawan ini sudah absen jam segini, karyawan ini sudah clock out jam segini, dan juga bisa di-track, oh ini dari mesin touchless portal, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yonatan untuk jawabannya. Kita coba next ke, oke, karena ada keterbatasan waktu, jadi kita coba jawab 5 pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Namun jangan khawatir, jadi seperti yang aku informasikan tadi, untuk sisa pertanyaan yang, karena ini sebetulnya pertanyaan bertambah terus ya, dan sekarang masih ada 48 pertanyaan, jadi nanti tenang saja untuk sisa pertanyaannya, akan kami recap kembali dan akan kami buatkan satu thread khusus untuk didiskusikan kembali dengan tim Talenta di website Mekari Community. Jadi nanti di sana silakan boleh dipantau lebih lanjut untuk website Mekari Community dan nanti di sana kita bisa nih untuk saling chat dan juga posting dengan tim Talenta lainnya untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan yang belum terjawab ini. Atau kalau misalkan Bapak Ibu sekalian juga ada pertanyaan tambahan, mungkin yang ingin baru ditanyakan juga boleh disampaikan di website Mekari Community ya, yang akan disampaikan lebih lanjut melalui email juga yang akan dikirimkan setelah acara ini berlangsung. Nah, kita coba jawab 5 pertanyaan terakhir. Di sini ada pertanyaan dari
Oh, kebetulan dari Ibu Sintisya lagi mengenai payroll ya. Apakah di sistem payroll Talenta itu ada advance salary? Bila ada, bagaimana seperti flow-nya, approval-nya, dan pelunasannya? Karena beberapa karyawan kita di payslip ada pemotongan untuk penggunaan Mekariflex Accessible Salary Usage. Nah, mungkin ini untuk teman-teman yang juga menggunakan Mekariflex Accessible Salary Usage ya. Mungkin ada yang bisa diinfokan dari Kak Yonatan atau Mas Irwanto? Oh, oke. Ya, untuk terkait dengan advance salary di sini berarti terkait tadi accessible salary atau yang kita kenal sebagai EWA ya. Nah, jadi sebenarnya ini di luar dari Talenta. Jadi ini ekosistemnya Mekari, kita punya namanya Mekari Flex, di mana Mekari Flex ini salah satu fiturnya adalah EWA atau Earn Wage Access, di mana karyawan bisa menarik gaji mereka lebih awal seperti itu. Jadi memang ini berarti sudah di-enablekan dari level company, lalu diberikan fasilitasnya kepada karyawannya dengan ketentuan yang ada gitu. Jadi nanti memang sebelum payroll mungkin karyawan ada yang menarik dananya, itu kami catat, lalu usage-nya atau penggunaannya tersebut akan dipotong di payroll mereka. Jadi ketika nanti mereka melakukan kita sudah melakukan kalkulasi payroll, nanti hasil THP atau take home pay-nya mereka itu akan dikurangi dengan penggunaan dari EWA-nya tersebut. Sehingga di payslip-nya pun nanti akan terreflect, oh usage-nya dari EWA itu misalnya 1,5 juta, sehingga gajinya dipotong 1,5 juta ketika proses disbursement. Kira-kira seperti itu sih untuk flow dari advance salary atau tadi EWA ya. Mungkin semoga cukup menjawab. Oke, terima kasih Kak Yonatan. Semoga menjawab ya Bapak atau Ibu yang bertanya juga mengenai itu tadi ya, payroll deduction dengan Mekari Ewa. Nah, kita coba jawab pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Aji. Mungkin bisa dibantu jawab dari Mas Irwanto ya. Untuk fitur KPI ini, apakah self-assessment bentuknya dan memakai metode algoritma tersendiri atau dari basis apa? Nah, mungkin terkait hal ini bisa dibantu jawab, silakan. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, fitur self-assessment itu Bapak dan Ibu bisa tentukan sendiri formulirnya. Dan juga Bapak dan Ibu bisa tentukan employee mana sih yang biar berhak melakukan self-assessment atau dari departemen mana aja gitu. Jadi kita berikan itu fleksibilitas ke Bapak dan Ibu untuk melakukan konfigurasi fitur self-assessment ini. Dan juga nanti fitur self-assessment ini kita bisa kaitkan dengan fitur performance review lainnya. Misalnya kita mau hubungkan dengan manager review ataupun dengan 360 review gitu. Jadi misalnya kalau 360 review kan biasanya peers antara dia dengan levelnya employee tersebut, atau mungkin dengan manager review berarti dia dengan direct reportnya. Kira-kira seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wanto untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Bapak atau Ibu yang bertanya. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Sembari menunggu, jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian untuk diisikan feedback formnya. Jadi nanti kami bisa kirimkan kembali untuk e-sertifikat, materi PowerPoint, dan rekaman webinar. Nah, ini ada pertanyaan dari namanya Asus. Jika ada mutasi karyawan di tengah bulan dari suatu CV ke yang lain, apakah bisa jika payroll-nya diambilkan dana dari kedua CV tersebut secara proporsional sesuai hari kerjanya? Terkait hal ini boleh dibantu jawab, silakan. Oke, mungkin saya coba bantu jawab. Jadi mungkin tergantung dengan implementasinya ya. Mungkin saya butuh kalau mungkin Bapak atau Ibunya masih ada di sini, karena ini terkait dengan implementasi di Talentanya. Jika memang beda CV-nya itu dipisahkan hanya dalam 1 DB atau misalkan CV1 dengan CV2 dibedakan dengan branch di Talenta, itu seharusnya bisa karena itu kan berarti tinggal dilakukan employee transfer sesuai dengan efektif date yang berlaku. Seharusnya payroll kami sudah bisa melakukan prorate sesuai dengan tanggal efektif date-nya nanti di-compare dengan cut-off di payroll tersebut. Namun jika implementasinya adalah pisah database atau beda company, itu yang saat ini masih belum bisa karena mungkin perlu dihitung secara manual. Sebetulnya bisa, cuman dilakukannya perlu dilakukan resign di company yang lama, lalu di-hire kembali di company yang kedua, lalu di dua company tersebut dilakukan run payroll atau jalankan payrollnya, sehingga nanti akan dihitung prorate di company A, prorate di company B dengan dua database. Cuman proses yang belum diotomasi adalah proses perpindahan dari company satu ke company 2 jika perbedaan database seperti itu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Yonatan untuk jawabannya. Semoga menjawab.
Oke, kita tersisa 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, di sini ada pertanyaan mengenai payroll lagi ya. Dari Ibu Juju Yutiah. Halo Bapak Ibu, mau bertanya terkait payroll. Jika menggunakan talenta di bulan Mei untuk pajak Januari sampai Aprilnya itu bagaimana? Lalu nanti bupot di akhir tahunnya seperti apa? Akan bagaimana? Mungkin bisa dibantu jawab lagi? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi kalau case-nya mungkin baru pakai talenta di tengah tahun. Jadi contohnya di Mei tadi ya. Untuk Januari dan Aprilnya itu perlu dilakukan upload history payroll-nya sih. Jadi kami sudah menyediakan fiturnya untuk import salary history sebutannya. Nanti di sana PPh 21-nya kan berarti sudah dihitung di luar talenta. Nah, itu perlu diinput ke dalam talenta, ada format yang disediakan. Nah, kenapa? Karena nanti di proses perhitungan payroll di Desember itu kan kita finalisasi pajak. Nah, jika Januari sampai Aprilnya itu tidak diupload, maka ada perhitungan pajak yang kurang kan. Nanti ketika perhitungan dari mungkin kalau menggunakan TR dari Mei sampai November terlihatnya nggak ada masalah. Karena kita kan kalau di TR menghitungnya per bulan ya. Tapi ketika di Desember itu akan melakukan finalisasi. Kalau Januari April tidak ada, nanti finalisasinya yang akan salah di bulan Desember gitu. Jadi perlu dilakukan upload ke dalam talenta sih untuk Januari sampai Aprilnya. Mungkin kalau butuh panduan nanti bisa menghubungi live chat kami sih untuk dipandu ya seperti apa. Seperti itu sih. Thank you. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Oke, kita coba jawab pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi aku informasikan, jangan khawatir untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kami recap kembali dan akan kami bahas di thread website Mekari Community, di mana nanti untuk link-nya dan sebagai lainnya itu akan kami infokan juga setelah acara ini berlangsung ya, melalui email after event. Jadi silakan ditunggu saja dan boleh dicek emailnya secara berkala. Nah, ini pertanyaan terakhir mengenai multiple disbursement lagi ya, dari Ibu Nur Emma Zakadian. Pada fitur multiple disbursement, apakah bisa beda date dengan payroll? Misal payment date payroll akhir bulan, bonus di tanggal 11. Terkait hal ini boleh bantu jawab? Silakan. Oke, jadi kalau untuk multiple disbursement itu kan sebenarnya lebih ke pemisahan bank account-nya. Jadi kalau memang tadi dua komponen tadi terpisah, berarti betul bisa dibikinkan menggunakan fitur multiple payroll disbursement untuk mendaftarkan dua akun yang berbeda. Namun jika untuk perbedaan tanggal, sebenarnya itu perlu disetting tambahan, di mana kita perlu setting berarti dua payment schedule terpisah. Karena berarti kan yang tadi allowance 1 pengen dibayarkan di tanggal sekian, allowance 2 pengen dibayarkan di tanggal sekian. Nah, itu di Talenta sebenarnya perlu dipisahkan secara payment schedule-nya. Ya, sedangkan payment schedule sendiri itu bisa ditempelkan ke karyawan. Jadi satu karyawan punya dua payment schedule itu possible dalam Talenta sehingga nanti dibayarnya bisa terpisah tanggalnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yonatan untuk jawabannya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, itu adalah akhir dari sesi tanya jawab kita hari ini karena setelah ini juga kita masih ada sesi giveaway ya. Jadi mohon jangan leave dulu karena siapa tahu Bapak Ibu beruntung mendapatkan voucher GoPay Rp100.000. Tapi sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah bertanya dan ikut berdiskusi. Tadi beberapa juga menanggapi satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya ya. Jadi terima kasih untuk sesi hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Wanto dan juga Kak Yonatan sudah bantu share dari sisi produk updates-nya. Semoga cukup menjadi informasi yang lebih clear lagi ya untuk teman-teman sekalian dan nanti bisa diimplementasikan untuk company-nya. Terima kasih Kak Yonatan dan Mas Irwanto. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu di event talenta berikutnya ya. Oke, Kasih. Thank terima kasih you. kembali. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah akhir sesi kita hari ini. Nah, jadi seperti yang aku informasikan sebelumnya, sembari mungkin menunggu Bapak Ibu yang lain juga untuk mengisikan feedback form, di sini aku akan mulai untuk kita spin ya nama-nama yang beruntung mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan beberapa feedback dan aku ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengisikan feedback formnya. Jadi nanti bagi yang ada kebutuhan akan kami hubungi lebih lanjut ya untuk diskusi dengan tim talenta. Oke, mohon ditunggu. Dan seperti yang aku informasikan tadi, untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kami bahas kembali di thread ataupun juga sesi atau halaman diskusi pada website Mekari Community ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan boleh ditunggu saja untuk email after event-nya, nanti detailnya akan tertera di sana.
Oke, ini aku akan coba copy paste dulu ya nama-nama yang sudah terdaftar di feedback form. Nanti untuk nama yang terpilih, seperti informasi di awal, mohon untuk bisa menyalakan mikrofon. Jadi, aku tahu ya, bisa dikonfirmasi bahwa Bapak Ibu yang terpilih masih stay di room-nya. Atau kalau seandainya memang mikrofonnya bermasalah, tidak bisa dinyalakan, boleh nih langsung untuk konfirmasi di kolom chat ya, untuk menandakan bahwa Bapak Ibu sekalian masih standby di room Zoom-nya. Oke, ini adalah nama-nama. Oke, sebentar. Mohon bersabar Bapak Ibu sekalian. Ya, aku akan share screen. Oke. Nah, jadi ini adalah nama-nama yang sudah terdaftar di feedback form. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini aku akan izin off kamera dan aku akan coba spin dari nama pertama ya. Oke, pertama atas nama Andi Cahyana. Aku coba search ya. Oke, ini ada Andi Cahyana. Halo, selamat siang Bapak atau Ibu Andi. Boleh dinyalakan mikrofonnya untuk konfirmasi kehadiran? Aku hitung mundur 5 detik ya. Jadi kalau seandainya memang masih berhalangan untuk open microphone, boleh langsung disampaikan di kolom chat. 5, Ya, 4. ya Oh, hadir Mbak. oh iya, halo Pak Andi. Boleh Pak perkenalan dari company apa? Ya, saya Andi Cahyana dari PT Bintang Kencana Arta di Jakarta. Oke, oke Pak Andi, terima kasih sudah bergabung di webinar hari ini. Nanti untuk voucher GoPay-nya akan aku hubungi lebih lanjut setelah ini di WhatsApp ya. Iya, iya Mbak. Oke. Sebenarnya sih saya tadi ada pertanyaan nih, coba belum dijawab sih. Mungkin Oh ya iya, kali ya. iya ya. Nanti coba kita recap lagi dan akan aku hubungi lebih lanjut ya, karena nanti kita masih akan membahas pertanyaannya di website community ya, Pak Andi. Oke, terima Iya. kasih Mbak. Oke, terima kasih kembali Pak Andi. Oke, kita sudah dapat satu nama, kita akan coba spin ke nama berikutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk nama Pak Andi akan aku remove dan kita akan spin ke nama berikutnya. Oke, atas nama Bapak Alpiansyah Nur Oktavia. Alpiansyah ya, aku coba cari. Wait, di sini. Atau mungkin kalau barangkali atas nama yang terpilih di Zoom-nya itu pakai nama company, boleh langsung konfirmasi ya, Bapak Ibu sekalian di kolom chat. Oke, ini kalau aku cari atas nama Alpiansyah tidak ada. Sepertinya aku coba make sure lagi. Oke, sepertinya sudah live ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf Bapak Alpiansyah Nur Oktavia, aku akan coba spin ke nama berikutnya ya. Aku coba pastikan dulu. Oh, ada ternyata di kolom chat ya, Edo Anoktavia. Oke, coba aku cek. Oh, atas nama Edo Anoktavia ternyata ya. Oke. Halo, selamat siang, Bapak atau Ibu Edo. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Ya, halo, selamat Oh ya, siang. siang Pak Edo. Untuk boleh perkenalan dari company apa? Saya Edo dari PT Balikpapan Kulina Utama. Oke, terima kasih ya Pak Edo sudah bergabung di webinar hari ini. Nanti untuk voucher GoPay-nya aku hubungi lebih lanjut setelah acara ini ya, di WhatsApp, via WhatsApp. Oke, terima kasih kembali Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian itu sudah dapat 2 nama. Di sini kita akan remove Pak Edo. Kita akan coba ke nama berikutnya ya. Ini adalah penentuan nih. Kira-kira siapa nih yang akan beruntung mendapatkan Rp100.000 GoPay. Oke, Deas, Adan Pradana. Kita cek ya. Oke, masih ada nih. Halo, selamat siang Pak Deas Pradana. Bisa dinyalakan mikrofon? Halo, selamat siang. Siang, boleh Pak perkenalan dari company apa? Iya, nama saya Desadam Pradana, saya dari Wahana Musik Indonesia, dari WAMI. Oke, thank you ya Pak sudah gabung di webinar hari ini. Nanti untuk voucher GoPay-nya aku hubungi lebih lanjut via WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, itulah sesi webinar hari ini. Jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga fitur-fitur terbaru Talenta tadi ya, atau update-update di Talenta bisa menjadi informasi baru untuk Bapak Ibu sekalian dan harapannya bisa dipergunakan lah lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian di masing-masing company-nya.
Nah, untuk e-sertifikat, materi PowerPoint, dan juga rekaman webinar mohon ditunggu saja secara berkala. Kami akan kirimkan ke email yang sudah terdaftar di feedback form. Jadi sekali lagi aku mewakili tim talenta yang bertugas hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, tapi aku berharap feedback yang sudah diberikan bisa menjadi improvisasi kami ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sehat selalu dan sampai bertemu di webinar talenta berikutnya ya. Terima kasih dan selamat sore.